melakukan penelitian ulang karena ini penelitian aksiomatik. Aksiomatik artinya nggak usah teliti, udah pasti. Dulu nggak ada jalan, jadi jalan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Penelitian-penelitian seperti itu benar, tetapi harus lebih mikro atau detail apa yang harus apa yang ditemukan. Misalnya pada waktu MBG itu memberikan kemajuan ekonomi. Nah, cari dulu ekonomi siapa. Kalau UKM, UKM apa? Ini menjadi penelitian menjadi layak untuk jadi penelitian. Ini juga yang terjadi pada waktu saya ada di Korea. Waktu itu ada Korea Selatan ya di Seoul. Kemudian kita melakukan penelitian. Jadi penelitian itu menemukan bahwa masyarakat Korea itu mudah tersinggung apabila eh, diberikan istilahnya dihina begitu kan ya. Tetapi yang unik adalah ternyata penelitian itu menemukan bahwa masyarakat Korea Selatan itu paling tersinggung kalau dihina berhubungan dengan siapa? Ibunya, keluarganya, berurutan. Nah, teman-teman nanti apabila teman-teman nanti ada di lingkungan pemerintahan atau diminta untuk melakukan penelitian, kita harus ingat-ingat jangan sampai kita melakukan penelitian aksiomatis. Penelitian yang nggak perlu diteliti, udah pasti ada hasilnya atau kesimpulannya. Nah, baik itu kita termasuk tentang yang namanya kemarin MBG ya teman-teman semuanya, agak seru nanti. Baik, hari ini kita punya kuliah dengan tema adalah tentang lebih, kita langsung ke core aja ya. Bentar, saya share dulu. Jadi tema kuliah kita pada pagi ini menggambarkan kita bisa nanti selesai apa namanya secara efektif ya. Karena kita punya tema adalah tentang mengapa kebijakan berhasil dalam kurung ya mengapa gagal juga gitu loh. Ada dua part jadi kayak filmnya Tom Cruise Mission Impossible itu ya, Dead Reckoning ya. Pertama adalah yang nomor satu dan kedua Final Reckoning kan teman-teman semuanya. Tapi kita harapkan kita bisa selesai dalam mata kuliah ini supaya minggu depan kita bisa punya hal yang baru. Tapi kalau nggak selesai nanti kita akan lanjutkan di kuliah ke depan. Baik, teman-teman ini pertanyaan paling gampang, paling banyak ditanyakan, dan ini bahkan perlu kita ajarkan kepada diri kita juga. Selain kepada murid-murid kita, kepada anak buah kita, kepada pimpinan kita. Mengapa kebijakan publik penting? Teman-teman, ini salah satu buku saya yang cukup kecil ya. Eh, Oke, teman-teman, ini saya kasih gambar saya supaya teman-teman bisa membuka full screen ya. Kalau full screen nanti tetap kelihatan muka saya gitu kan ya. Jadi bisa dibuat show-nya full screen sehingga teman-teman masih bisa melihat itu. Kalau nggak full screen kadang-kadang ketutup sama sama tulisan itu bagian fotonya teman-teman. Baik, kenapa kebijakan publik penting? Pada buku saya itu judulnya Tugas Pemerintah. Setelah saya menekuni pekerjaan di mungkin pemerintahan dan sebagai konsultan dan sebagai pengajar, ternyata pemerintah itu hanya punya dua tugas saja. Yang utama ya, yaitu mengembangkan kebijakan publik yang unggul dan memberikan pelayanan publik yang bermutu tinggi. Inilah sebabnya di Indonesia ini seringkali, di Jakarta terutama ya, itu PNS berangkat pagi-pagi, pulangnya malam-malam, kadang-kadang itu rapatnya nggak habis-habis, udah rapat nggak habis-habis, kemudian masih nambah rapat lagi. Jadi dari rapat ke rapat teman-teman semuanya. Tetapi pekerjaan begitu berat, dari rapat ke rapat, pulang pagi, berangkat pagi, pulang larut malam gitu kan ya. Tapi negaranya nggak maju-maju. Karena selama ini kita mendapatkan pengajaran tentang pemerintah mungkin terlalu terlalu ruwet begitu ya, mungkin terlalu komprehensif ya, komprehensif kalau terlalu juga nggak begitu bagus. Jadi tugas pemerintah itu tidak banyak-banyak. Di tingkat pusat, tugas pemerintah membuat kebijakan yang keren lah gitu. Membuat semua komponen bangsa ini bisa bekerja dengan nyaman, efisien, efektif, bahkan produktif. Kalau bangsa ini produktif, seperti teorinya Michael Porter ya, Michael Porter itu adalah guru besar manajemen dari Harvard dan dia di London School of Economics. Dia yang mengembangkan namanya teori kedaya saingan, competitiveness. Sehingga kalau teman-teman melihat namanya competitiveness report, itu yang memulai pemikiran dan teorinya adalah Profesor Michael Porter. Nah, kata Porter itu yang namanya kedaya saingan tak lain daripada produktivitas. Karena itulah kalau bangsa itu produktif, maka dia pasti punya daya saing tinggi.
Contoh yang sederhana teman-teman, kemarin waktu saya berangkat ke ke studio TV One di daerah Pulau Gadung itu saya melihat banyak itu bongkaran-bongkaran itu ya, pembangunan macam-macam itu. Kalau nggak salah itu sudah sebulan yang lalu tuh tetap ada gitu loh. Ada juga jalanan yang tetap bolong-bolong. Bahkan di tempat saya kan tinggal di arah Cipulir ya, pinggiran itu ya. Itu jalanan dibongkar nggak habis-habis. Teman-teman, hal semacam ini saya tidak pernah ketemukan di kota di mana saya bekerja, namanya Chengdu atau Chengdu. Itu di provinsi Sichuan di China. Juga waktu di Seoul, juga waktu di Malaysia, juga apalagi di Singapura. Jadi teman-teman di sana itu pekerjaan bisa dengan sangat cepat. Artinya produktif. Nah, negara kita kadang-kali juknya produktifnya dalam dalam keluarga ya. Jadi kadang anaknya bisa lebih dari tiga, empat. Di belakang rumah saya itu kawan-kawan yang itu di rumah peta itu anaknya sampai empat, lima. Very produktif but in other meaning. Jadi tugas pemerintah cuma dua. Di pusat membuat kebijakan yang benar, yang unggul, di daerah itu memberikan public service. Jadi di pusat itu praktis tidak ada public service. Kalau ada itu diada-adakan. Bahkan kita tahu pelayanan investasi itu udah jadi OSS. Pelayanan KTP, bahkan SIM pun mulai online menggunakan aplikasi dan seterusnya. Jadi apabila kita hendak mengemukakan apa tugas pemerintah, hanya dua. Apabila dua pekerjaan selesai, maka semuanya boleh dikatakan selesai. Jadi teman-teman semuanya, kebijakan publik adalah tugas pertama yang sangat penting. Maka pengalaman dan pembelajaran saya bersama teman-teman juga di birokrasi, tatkala pemerintah berhasil membangun kebijakan publik yang unggul, yang benar, maka dapat dikatakan hingga 50% keberhasilan penyelenggara negara sudah ada di tangan pemegang mandat. 50% loh teman-teman, tinggal jalan saja. Nah, memang ada pada buku saya katakan bahwa 60% public policy tergantung dari pelaksanaannya. Ya, kalau kebijakan sudah ada, baru 60% tergantung pelaksanaannya. Termasuk kebijakan yang tidak unggul pun, kalau pelaksananya bagus, ya bagus. MBG itu barangkali bagus lah, tapi eksekusinya tidak bagus. Jadi berantakan. Koperasi Merah Putih bagus, tapi pelaksananya berantakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi fokus pemerintah adalah memastikan kebijakan berhasil, bukan seolah-olah berhasil. Ingat teman-teman ya, hasil, bukan hanya proses. Meskipun proses nggak pernah mengkhianati hasil. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan proses karena yang namanya hasil tidak boleh itu menjadi pembenar atas semua proses. Nah, teman-teman semuanya, untuk itu kita mengangkat yang namanya faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan publik secara filosofis ya. Pertama adalah apabila kebijakan itu sesuai dengan ideologi bangsa. Sederhana teman-teman. Jadi saya kira kita nggak usah terlalu mengatakan kita adalah Pancasila. Sudahlah, kita semua sudah pasti Pancasila. Jadi kebijakan harus selaras dengan filosofi hidup bangsa. Apa itu? Mudah, lihat-lihat itu. Kebijakan nomor satu kita lihat. Ini kira-kira kebijakan ini saya buat bertanggung jawab sama siapa sih? Kepada rakyat atau kepada partai saya? Atau kepada menteri saya, gubernur saya. Bahkan mendekat lagi, kalau kira-kira ini bertanggung jawab kepada mandat Tuhan kepada saya, masuk nggak sih? Teman-teman, ini barangkali berlebihan, tapi itulah cara untuk mengerem hal-hal yang tidak konstruktif dalam diri kita. Kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab lah. Kebijakan ini beradab nggak sih? Kebijakan yang itu agak susah teman-teman ya. Ketika pemotongan anggaran terlalu ekstrim, kadang ya tidak bisa masuk dalam konteks seperti tadi. Sehingga hal-hal yang harus dikerjakan susah. Meskipun demikian, dalam konteks tertentu ya harus efisien dalam penggunaan anggaran. Kemudian, kebijakan publik harus sesuai dengan misi negara, yaitu janji kemerdekaan. Maka teman-teman di Indonesia saya mengajarkan juga di Lemhanas, di Sespimpi, di kelas-kelas pasca terutama ya. Nah, teman-teman kan pasca ini kan. Keberhasilan kebijakan publik di Indonesia itu filosofinya adalah filosofi 45. Kenapa 45?
Oh, itu kemerdekaan ya juga. Tapi 45 itu adalah urutan indikator yang harus dipenuhi. Jadi di sebelah kiri ada 4 indikator, yaitu indikator MIS negara. Ingat loh ya, kita membentuk negara pemerintah Republik Indonesia itu punya 4 janji. Satu, menyejahterakan rakyat Indonesia. Ingat dulu, rakyat Indonesia loh ya, bukan rakyat negara lain loh, bukan bangsa lain loh, bukan orang asing loh. Kedua, mencerdaskan bangsa. Bukan membodoh-bodohi loh ya. Nomor 3, oh maaf, nomor 2 tadi melindungi bangsa. Yang ketiga baru mencerdaskan. Yang keempat baru mengkelas duniakan. Nah itu 4. 5-nya ya Pancasila tadi yang kita sebut di depan tadi. Kan jadi 4 kali 5 itulah prinsip kita punya keberhasilan. Jadi kebijakan publik untuk Indonesia itu khas bangsa sendiri. Teman-teman semuanya, memang kemarin kita menyampaikan bahwa masalah sebuah bangsa sama. Tapi responnya berbeda-beda. Nah, respon itulah yang namanya public policy. Nah, respon yang berbeda itu bukan berarti asal beda. Nama Cina tidak meniru Amerika Serikat, nggak meniru Jepang, karena dia mendefine sendiri. Ada sebuah buku yang itu menarik, namanya adalah The Road Less Traveled. Jadi kalau kita menang, kita harus mencari jalan-jalan kita sendiri, tapi jangan asal deh ya. Nah, untuk itulah yang namanya organisasi-organisasi besar itu hebat karena mereka dapat mengembangkan cara mereka sendiri. Yang namanya Jensen Huang itu membuat namanya Nvidia, yang buat yang lainnya itu gak bisa berpikir kok bisa seperti itu. Dulu itu, sekarang dia baru bikin chip baru. Jadi kalau yang namanya dulu itu yang namanya RAM beda, kemudian grafik beda, terus apalagi beda. Sekarang jadi satu oleh si Jensen Huang. Dengan demikian, dia menciptakan sesuatu yang itu tidak ada yang lain. Langsung kita, ada teman-teman semuanya. Dulu itu zaman Orde Baru, oh maaf Orde Lama. Zaman Soekarno itu kita punya kebijakan yang sangat khas. Apa itu? Dulu nggak ada yang namanya itu negara kepulauan. Maka kita mengedepan namanya negara kepulauan. Lautan-lautan di antara pulau-pulau jadi milik kita semua. Zaman Orde Baru ada namanya keluarga berencana, SD Impres, kemudian Posyandu. Itu nggak ada di mana-mana itu. Nah, mungkin kita perlu mencari apa yang unik pada saat pasca reformasi ya. Baik, teman-teman. Dengan demikian, kita masuk kepada kalau mau berhasil kita tahu sekuensinya. Di kelas-kelas kita, biasanya kita diajarkan sekuensi public policy adalah formulasi, implementasi, evaluasi. Baik, tidak salah. Hanya kalau boleh, pada prakteknya, sebagai praktisi public policy, teman-teman ya, terutama ada yang di lapangan ya, di kementerian, di Pemda, maka saran saya itu 3. Dirumuskan, ada rumusannya, dilaksanakan, dan berhasil. Jadi kita core-nya pada hasilnya apa, teman-teman. Untuk itu kita masuk ke namanya dasar operasional. Jadi kebijakan publik yang berhasil, yang unggul tadi itu punya 3 ciri. Ciri pertama adalah mampu menyelesaikan masalah pada inti masalah. Cerdas. Jadi kalau ekonomi nggak bergerak, apa yang harus digerakkan? Apanya? Apakah diinjeksi uangnya kek? Atau diberikan MBG atau yang lain? Tapi cari inti masalahnya, jangan melipir-melipir. Kedua, nah ini bijaksana. Bijaksana ini persis seperti slogannya Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apalagi masalah yang besar lagi itu lebih berat lagi. Yang ketiga adalah harapan. Teman-teman kebijakan yang baik itu tidak bisa memberikan kekayaan pada masyarakat, tapi memberikan harapan pada masyarakat. Jadi kalau kita tidak membuat kriteria operasional dari sebuah kebijakan publik selain kau kriteria filosofikal tadi adalah apa kebijakan itu cerdasnya, bijaksana apa tidak, kasih harapan apa tidak malah atau malah jangan-jangan merampas harapan. Ini yang saya ajarkan sejak buku public policy saya terbit tahun 2008 sampai 2026 sampai edisi ke-8 ini. Untuk itu teman-teman, pada kuliah pertama, kuliah kedua ini kita masuk kepada namanya dimensi rumusannya. Sekuensinya kita membahas bagian pertama saja. Pada saat kita berbicara masalah rumusan, maka itu political heavy. Saya suatu hari pernah ikut, saya kan suka itu ya,
sneaking, nyelonong bersembunyi di balik kuliah. Jadi teman-teman kalau ngajar hati-hati jangan-jangan saya di situ tuh ya. Ada seorang profesor dia mengatakan bahwa birokrasi itu harus lepas dari pengaruh politik. Kebijakan publik itu harus lepas dari masalah politik. Oke, saya kira kita tidak menyalahkan beliau, tapi kita perbaikilah. Yang namanya birokrasi itu anaknya politik. Nah, juga public policy itu adalah anaknya politik. Rumusan kebijakan adalah produk politik. Public policy adalah produk politik. Nah, pada waktu implementasi, barulah dia itu isunya isu manajemen. Waktu berhubungan dengan hasil, berkenaan dengan kriteria kemasyarakatan. Societal heavy. Bukan lagi managerial atau political heavy. Teman-teman semuanya, waktu kita membahas rumusan kebijakan publik, maka setidaknya ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang kita perlu kuasai. Pertama, gagasannya, rencanaannya, analisisnya, keputusan go or not to go, artinya apakah kebijakan dibuat atau nggak dibuat, atau dibuat bentuknya apa. Baru kemudian membuatkan, sekarang naskah. Orang bilang draft, ada namanya naskah akademik, nggak apa-apa lah. Tapi namanya naskah kebijakan. Setelah dia benar, biasanya ada proses seperti harmonisasi dan sebagainya, public hearing, baru masuk kepada namanya legalisasi dan penetapan. Jadi kita kalau membuat rumusan paling tidak ada 6, 1, 2, 3, 4, 6 ini. Dan kalau teman-teman sudah tahu, bagus. Kalau implementasi ada organisasi, eksekusi, leadership, pemantauan dan koreksi dan pengendalian. Kalau hasil kita bicara masalah penilaian atau evaluasi dan pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada isu perumusan. Kenapa kebijakan berhasil dan mengapa gagal? Supaya teman-teman itu kalau boleh kaya dengan teori, maka izinkan saya memulai dengan membahas dari teori ya teman-teman ya. Dari ini saya mulai dari ini Pak Eugene Bardah ini ya. Ya tentunya saya nggak pernah ketemu dengan beliau lah. Kecuali teman-teman yang pernah kuliah di Amerika ya. Baik, Profesor Eugene Bardah dia menyampaikan bahwa apakah public policy itu punya proses analisis apa tidak. Jadi dikatakan bahwa analisis kebijakan itu sendiri adalah tentang memberikan pilihan-pilihan. Di mana prosesnya berkenaan dengan memilih di antara tergantung bagaimana, lihat ya, on how well you define the problem. Jadi yang tidak kalah penting, bahkan yang menurut Pak Badah paling penting ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah. Karena temuan Pak Barda dan saya kira teman-teman juga mengetahui ya, kita hanya meng-underline atau menggarisbawahi bahwa definisi masalah yang keliru itu menjadi titik awal dari kegagalan kebijakan publik. Artinya, kalau kita berhasil mendefinisikan masalahnya, berarti kebijakan pasti berhasil. Hanya suatu hari saya pernah mendengarkan pejabat mengatakan kepada, ya ini teman saya cerita ya teman-teman ya, karena saya juga punya pengalaman sama, tapi ini teman orang lain saja, cerita orang lain saja. Jadi ketika dia bertemu dengan pejabat ini, dia menjawab, Pak, masalah kita adalah ini. Belum bilang yang ketiga, stop. Saya udah tahu masalahnya. Jangan ngomong masalah lagi. Saya udah tahu masalahnya. Sekarang carikan solusinya. Saya hanya perlu solusi. Saya nggak perlu masalah. Gitu kan ya. Teman-teman semuanya, kita sekarang belajar dokter ya. Belajar jadi dokter. Dokter itu kalau melihat simptom, udah pasti tahu penyakitnya. Jadi kalau kira-kira itu apa namanya orang yang pucat-pucat, kemudian dia sakit perut, wah dia adalah mah. Kalau berat lagi namanya typhus, gitu ya teman-teman ya. Nah kita belajar jadi dokter. Apabila ada orang, tokoh atau siapapun juga pemimpin mengatakan saya udah tahu masalahnya, saya perlu solusinya, berarti dia nggak tahu masalahnya. Karena kalau seseorang tahu masalahnya, dia pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Dia tahu solusinya. Mereka yang tidak tahu masalahnya menyembunyikan diri seolah-olah mereka tahu masalahnya. Nah, itulah sebabnya banyak kasus di negara-negara yang itu kendala pembangunan atau kemajuannya itu
Pemimpinnya seperti burung onta. Begitu ada masalah, kepalanya masuk ke pasir terus bilang, "Sur," gitu kan ya. Nah, itu menjadi kekonyolan yang diajarkan oleh Eugene Bardah. Jadi definisi masalah yang keliru itu titik awal kegagalan. Jadi kita bantu para pemimpin kita ajari anak-anak kita di kelas tentang public policy, bahwa yang terpenting nomor satu, definisikan masalah dengan benar. Jangan sampai keliru. Itulah Eugene Bardah. Nah, teman-teman, kedua kita punya namanya Profesor Brian Hawkwood dan Profesor Lewis Gunn. Ini bukunya agak lama namanya ya, Policy Analysis for the Real World. Jadi teman-teman semuanya, kemampuan untuk membuat kebijakan yang unggul tergantung kapasitas kelembagaannya. Organisasi benar apa enggak? Apabila organisasi kementeriannya benar, baik, bermutu, maka dia bisa bikin kebijakan apa saja. Itulah sebabnya Profesor Hawkwood dan Gunn, dia menyampaikan there must be an adequate base of knowledge for implementing policy. Lu kok implementing? Nah, ini kata kuncinya teman-teman semuanya. Ternyata kalau Anda membuat kebijakan publik, Anda akan bisa membuat kebijakan publik yang berhasil kalau tahu bukan cuma kebijakannya, tapi bagaimana melaksanakannya. Jadi kita memahami sebab akibat dari suatu kebijakan dan bagaimana dia dieksekusi. Jadi, apabila kita buat kebijakan publik, kita harus mengerti bagaimana pelaksanaannya. Tidak sedikit dari kebijakan yang gagal karena nggak bisa dilaksanakan. Terjadi karena mungkin banyak ini penyakit kita di pusat ya. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh semua pemda di daerah. Terus pemda-pemda nggak bisa melaksanakan apa? Nggak bisa melaksanakan kenapa? Karena nggak bisa, karena terlalu susah, karena nggak mungkin dilaksanakan. Jadi seperti ilustrasinya ini Kiai Jainuddin MZ gitu ya. Itu para tikus ini. Para tikus itu rapat itu. Bagaimana cara supaya mereka nggak dimakan kucing? Karena kucingnya galak gitu kan. Kucing yang punya rumah galak gitu kan ya. Nah, tikus-tikus rumah. Mereka rapat. Rapat. Akhirnya satu orang yang itu punya ide yang diterima oleh semua orang. Kita itu tidak akan dimakan kucing kalau kita punya cara yang membuat kita tahu kapan kucing dan berada dan di mana. Kapan dan di mana. Bagaimana caranya? Kita harus memasang cleaningan di lehernya kucing. Ya. Begitu kucing ada cleaningan di lehernya, maka dia kemana-mana, ketahuan jalannya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian tikus-tikus ini yang bisa naruh cleaningan di lehernya kucing? Itu mungkin, toh. Nah, itulah sebabnya kebijakan publik tidak boleh arogan. Teman-teman di tingkat pusat gak boleh congkak. Bukan karena teman-teman di daerah atau pelaksana nggak bisa. Atau kadang pelaksanaan di lapangan nggak bisa. Tetapi kadang-kadang karena nggak bisa dilaksanakan. Policy makernya itu bahasa sebenarnya kemelinti. Mikirnya, oh kebijakannya canggih. Saya ngerti, ilmunya dapet. Tapi eksekusi nggak tahu. Ini yang ketiga teman-teman, ini favorit saya ini Profesor Thomas Day. Ternyata beliau baru meninggal tahun lalu 2025 karena saya udah beberapa tahun kirim WA nggak dibalas sama beliau. Mungkin beliau apa namanya sakit barangkali ya. Tahun 2025 meninggal. Dia adalah gurunya guru-guru public policy di Amerika. Tentunya teman-teman tahu definisi public policy adalah it is whatever government choose to do or not to do and why they do it gitu kan ya seperti yang kemarin kita bahas. Nah, Profesor Dai mengatakan bahwa public policy itu akan berhasil kalau jelas tujuannya dan jelas instrumennya. Dengan demikian kebijakan publiknya menjadi yang namanya fokus, koheren, efektif. Hampir sama dengan tadi namanya Profesor Hawkwood Gunn tadi ya. Tentang apa yang mau dilakukan dan bagaimananya. Sesederhana itu. Jadi kadang-kadang saya kalau mendapat kuliah dari teman-teman yang hebat-hebat, itu canggihnya public policy. Beginilah, cuma simpel aja. Apa yang mau Anda kerjakan, gimana caranya, itu saja. Makanya zaman Soeharto lebih efektif karena Pak Harto tahu eksekusinya. Kemudian yang lama siapa lagi? Pak SBY gitu ya.
Jadi beberapa pemimpin itu tahu bahwa ini tujuan saya dan ini yang menjadi yang namanya itu adalah apa namanya itu bentar teman-teman semuanya. Saya matikan supaya nggak toeng-toeng ini ya. Supaya betul-betul berhasil. Fokus, koheren, efektif itu bentuk di mana tujuan ini semuanya itu dapat terwujud. Nah, ini adalah lagi namanya Profesor Harold Lasswell. Dia bapaknya public policy juga tahun 32 bahkan dia nulis bukunya itu. Dia nggak bilang public policy, tapi dia mengatakan bahwa faktor penentu dari public policy adalah politik. Jadi jangan kita menisbikan, oh ini politik itu nanti kita pikirkan. Gak bisa itu. Ada di situ. Karena politik menurut beliau adalah siapa mengambil apa atau mendapatkan apa, kapan, bagaimana. Jadi teman-teman semuanya, pada saat kita buat kebijakan publik, maka harus tahu yang namanya realitas politiknya. Jadi kenali konteksnya dan manfaatkan. Misalnya, pada saat presidennya Pak SBY gitu kan ya, maka ketika Anda mengajukan sebuah kebijakan publik, pastikan bahwa dia itu berkenaan dengan prinsip demokrasi. Di zaman Pak Prabowo sekarang, beliau itu sangat geopolitik. Jadi kalau Anda mengajukan sebuah konsep kebijakan, kira-kira apa manfaat geopolitiknya gitu. Jadi Anda melihat konteks politiknya, daya gunakan. Ini ada lagi namanya Profesor Michael Lipsky. Nah, Prof. Lipsky ini, maaf saya minum teman-temannya agak haus saya. Jadi Profesor Minsky, dia menulis buku namanya Birokrasi Street Level. Jadi kebijakan publik itu tidak tergantung kepada pimpinannya. Itu loh street level yang ngerjakannya itu loh. Dan street level yang paling tahu yang namanya itu masalah dan solusinya. Jadi kalau teman-teman itu membuat namanya kebijakan publik, tolong jangan abaikan teman-teman di lapangan. Jadi ini pengalaman kita teman-teman ya. Biasanya kalau kita buat kebijakan, maka yang nomor satu adalah cepat puncak. Iya, tapi cek dulu di lapangan apakah itu masalah apa enggak sih. Jadi yang jadi masalah, para pemimpin di atas itu seringkali buat kebijakan dalam vakum kekosongan. Makanya kadang-kadang namanya adalah out of the blue. Tiba-tiba celuk diambil. Jadi kebijakan acap kali tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, apa ya? Kita hendak memberikan pelatihan tentang yang namanya cara membuat kue gitu kan ya. Nah, padahal di lapangan masyarakat nggak perlu dibuatkan kue gitu loh, karena nggak ada market di lapangan. Di lapangan itu lebih lebih diperlukan bagaimana cara orang itu bisa makan hari-hari. Jadi mungkin diajari adalah bagaimana diajari membuat sayur labu siam yang itu dengan sederhana tapi dia bergizi dan nikmat gitu kan ya. Ada satu hal yang unik teman-teman. Jadi yang namanya realitas itu berat. Misalnya realitas berkenaan dengan yang namanya itu eh, Amerika perang dengan Iran, gitu kan ya. Tapi itu realitas yang berat bagi kita. Kadang-kadang kita nggak punya kemampuan mengubah realitas. Karena itu, pada tingkat tertentu, maka kita bisa menciptakan realitas itu, kenyataan itu. Jadi, misalnya, ini yang muda zaman Soeharto ya, zaman Orde Baru, karena itu persaingannya lebih ringan di ASEAN. Jadi pada waktu di masa tahun 80-an, 90-an itu ya, Indonesia adalah negara yang paling kuat militernya. Maka Indonesia itu menciptakan realitas. Pokoknya, ini ya, bukan masalah kita mengancam negara ASEAN. Pokoknya apabila ada masalah keamanan di ASEAN, tolong bilang kepada saya. Begitu kata Pak Harto kepada teman-teman di Asia Tenggara. Sehingga dengan demikian, semua negara di Asia Tenggara tergantung kepada Indonesia. Sebenarnya Singapura bisa lebih tergantung pada Amerika Serikat. Juga Filipina karena punya pangkalan militer di Subic gitu ya. Tapi karena Presiden Soeharto membuat sebuah realitas baru tadi, maka semuanya tergantung pada Indonesia. Itulah sebabnya suatu hari ada KTT ASEAN di Manila ya waktu itu.
Satu kondisinya tidak stabil karena Gringo Honasan tuh melakukan quote unquote pemberontakan kepada pemerintah Filipina. Maka waktu itu kalau nggak salah presidennya sudah Korea Aquino kalau nggak salah waktu itu, atau masih presiden waktu itu ya. Maka pemerintah Filipina meminta pemerintah Indonesia untuk membantu mengamankan. Dikirimlah pasukan-pasukan dari Indonesia ke Filipina. Dan kebetulan rekan muka kita kan nggak beda sama orang teman-teman di Filipina kan. Maka Filipina diamankan oleh Indonesia. Jadi menciptakan kenyataan baru. Itu juga Anda bisa kerjakan pada saat yang namanya misalnya ini teman-teman COVID-19. COVID-19 susah sekali kita meyakinkan teman-teman bahwa ini itu adalah penyakit. Mereka bilangnya, oh kalau hidup mati itu adalah urusan Tuhan. Susah sekali. Jadi kita menciptakan realitas, boleh dikatakan itu menakut-nakuti gitu ya, memberi sebuah keyakinan bahwa memang COVID ada. Terutama di kawasan untuk teman-teman yang tinggal di Madura, Jawa Timur, itu banyak sekali korbannya. Nah, Patrick Donlevy dan Brendan O'Leary punya teori negara. Teman-teman dia bilang bahwa yang namanya kebijakan publik itu harus dilaksanakan tidak hanya untuk impresi saja. Jadi kebijakan publik itu bukan untuk pencitraan tapi substansi. Jadi not merely implemented untuk give impression saja. Jadi kata kuncinya kebijakan publik itu performance, bukan performativity. Performance itu berhasil, performativity seolah-olah berhasil. Ini sama dengan yang diangkat di depan tadi ya. Saya ada satu literatur yang menurut saya baik untuk dikuasai teman-teman itu Profesor Weimar dan Vining. Ini kombinasi praktisi dan akademisi. Dia juga menceritakan ada berbagai faktor yang sekaligus punya pengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan. Pertama, kemampuan mendiagnosis. Kasusnya adalah pemerintah salah memahami akar persoalan. Jadi begini teman-teman, mungkin saya keliru ya teman-teman ya, kan dosen juga kadang keliru. Bahkan teman-teman tahu yang namanya itu BLT ya. Eh, jadi waktu itu setelah didiagnosis, ternyata orang miskin tuh nggak punya duit, jadi kasih duit saja, begitu kan ya. Muncullah namanya teori TCT, cash conditional cash transfer itu kan ya. Waktu itu kalau nggak salah menterinya Pak Profesor Pak, saya bilang Prof aja lah, Prof Khatib Bahri ya, sekarang lagi di isu akan jadi Menteri Keuangan ya. Jadi waktu itu dibuat namanya BLT. Menurut hemat saya, kemiskinan di Indonesia itu bukan karena nggak punya uang, tetapi secara struktur tidak mungkin sejahtera. Contoh yang namanya ini eksperimen teman saya ya. Teman saya itu dia eksperimen pengen mengetahui harga nyata di pasar Kebayoran Lama kentang. Kentang itu dia mengambil waktu itu eksperimen eh, mungkin kalau salah 3 tahun yang lalu itu dia cerita itu. Jadi kentang itu dia dapat kiriman dari Jawa Barat, ya pusatnya kentang lah, mungkin daerah-daerah Subang gitu ya. Jadi eh, Subang tuh Banten ya sebentar. Pokoknya Jawa Barat dia cerita. Jadi apabila kentang sampai di pasar Kebayoran Lama, maka ditambah dengan harga transportnya, maka harga kentang itu 7.800 per kilo. Tetapi harga kentang di Kebayoran Lama itu 15 ribuan teman-teman. Dua kalinya hampir. Kemudian teman saya ketika masuk ke situ, ternyata kentangnya nggak bisa dijual teman-teman. Kentangnya disimpan di tempat yang nggak boleh dikeluarkan gitu loh. Apa? Karena untuk bisa jualan kentang maka ada yang namanya eh, ormas tertentu. Ormas A, ormasnya nggak satu, ada 3 ormas. Dan satu lagi itu aparat yang gak jelas itu teman-teman. Jadi ada 4 pungutan. Jadi masyarakat itu miskin, karena memang nggak ada ekosistem membuat dia nggak miskin. Yang namanya yang namanya sayuran di dekat petani itu hancur harganya teman-teman. Kalau di pasar mahal sekali. Di tingkat petani itu harga labu siam nggak ada harganya. Tapi di tukang gerobak, bukan salah tukang gerobaknya loh ya. Satu biji bisa 5.000 teman-teman.
Jadi ada namanya masalah struktural yang nggak disadari. Dua, harus cukup informasi. Jadi kebijakan atau keputusan dibuat dengan data. Kalau dibuat data yang lemah atau nggak lengkap, ya sudah, sah saja. Apalagi datanya itu dibuat dengan data yang agak asal-asalan. Atau penelitiannya yang saya bilang tadi, aksiomatik tadi. Yang ketiga, nggak ada insentifnya. Menterinya, dirjennya, atau yang lain-lain, itu kepala daerahnya. Nggak ada motivasi untuk mendapat. Insentif itu bukan uang loh teman-teman. Insentif misalnya adalah kalau dia tahu kalau dia punya kebijakan baik itu, dia bisa jadi lebih hebat. Mas itu contohnya sebentar. Tahun 2002, 2003 itu saya membuat namanya itu training untuk para bupati. Trainingnya adalah bagaimana cara menjadi bupati lagi tanpa kampanye. Teman-teman kalau jadi bupati itu, bupati loh ya, bupati kan banyak ngalahannya itu. Itu terpaksa pakai kampanye, teman-teman. Kampanye itu mahal, pakai utang, kadang teman-teman bupati itu ambil proyek jadi korupsi gitu loh. Yang saya ajarkan adalah teman-teman, kalau teman-teman membuat kebijakan yang benar, baik, bikin sejahtera, Anda nggak perlu kampanye, Anda menang langsung. Itu dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Asbar Anas, Bupati Jembrana namanya Winase, juga wali kota dulu Pak Jokowi di Solo juga gitu, Bu Risma juga begitu. Jadi kalau punya kebijakan yang benar, dia pasti kepilih lagi. Itulah insentifnya, itulah motivasinya. Nah, berkat yang tadi adalah kapasitas kelembagaannya. Jika enggak sih itu bikin kebijakan, ancaman political capture. Jadi kebijakan tuh itu loh melayani orang bilang itu apa namanya itu eh, kelompok-kelompok namanya SIG Super Interest Group. Ya itulah yang dapat komisi-komisi itu loh ya. Kebijakan teman-teman kan isunya ini kan isu kayak MBG itu. Oh, yang dapat itu kelompok partai ini, partai itu. Artinya kebijakannya pun kebijakan terbelenggu secara politik. Sehingga ya saya juga membaca, saya kan orang MBG ya, saya baca berita bahwa Ibu Nani ini ya, yang kepala MBG baru, dia kan merubah dari dapur umum menjadi yang namanya itu adalah kantin. Tapi udah teman-teman yang punya dapur itu kan, saya bilang teman lah karena kita sebangsa ya. Teman yang punya dapur dengan infrastruktur 3 miliar itu kan, itu balik modal, itu perlu waktu 3 tahun. 5 tahun setengah. Wah itu bisa heboh itu. Bapak Presiden bisa diserang karena teman-teman politiknya marah. Pak kami belum balik modal nih, udah tarik gitu kan ya. Namanya political capital. Dan juga dukungan politik. Ini adalah eh, pemahaman dari Profesor Weber dan Vining. Teman-teman, saya berpikir kalau kebijakan yang berhasil itu harus punya pikiran yang jernih, benar. Jadi sejak semula diarahkan untuk ya kebaikan bersama lah gitu. Ya saya kira tidak berlebihan lah kalau seperti ini. Itulah sebabnya yang saya ajarkan juga di teman-teman semuanya, public policy bukan masalah teknis tapi filsafat. Jadi manfaat atau aksiomanya, aksiologisnya. Jadi nilai yang dikejar itu jelas. Bukan sekedar ya asal buat lah. Jadi kebijakan publik itu memerlukan kemampuan filsafati dari policy maker. Nggak sekedar kemampuan untuk medsosan. Nah ini juga di-highlight oleh Laswell tadi ya. Bahwa the policy science approach not only puts the emphasis upon basic problems and complex models, tapi memperhatikan the value goals involved in policy, apa tujuan-tujuan bernilai yang itu dilibatkan dalam kebijakan. Nah, ini lebih kelas lagi teman-teman. Ini namanya adalah Profesor Aaron Wildhaus. Dia mengatakan bahwa yang namanya kebijakan publik yang dibuat oleh policy analyst itu adalah bagaimana kita berbicara kebenaran pada kekuasaan. Ya, kalau kekuasaan namanya itu adalah DPR, makanya bagaimana pemerintah menyampaikan kebenaran pada DPR. Wah susah Pak. Enggak juga lah. Saya pernah mendampingin beberapa menteri
Pak Andri Ambeng, siapa lagi? Juga Pak Tifatul juga dulu. Juga Pak Arif Yahya gitu kan ya. Juga Pak Doni Morar juga yang di apa di COVID itu. Yang disampaikan beliau adalah yang disampaikan beliau adalah kebenaran. Kalau kebenaran itu adalah benar, nggak bisa dilawan. Makanya orang, oh nggak mungkin kebenaran itu akan bisa dilawan. Alah, kebenaran sejati nggak bisa dilawan. Nah, terus sebabnya dalam buat kebijakan temukan kebenaran yang benar-benar benar. Jadi teman-teman, ada hal yang ini agak jarang kita bahas ya. Sebentar. Namanya adalah dilema kebijakan. Istilahnya adalah weak policy atau kolega saya Profesor Eko Prasetyo mengatakan intractable. Bahwa kebijakan publik itu sejak awal memang diketahui susah, terutama susah untuk dilaksanakan. Makanya ini sebenarnya ilmunya agak lama nih, Profesor Ritel sama Wem. Itu tahun 73 dia menulis tentang The Dilemmas in General Theory of Planning. Dia mengatakan bahwa yang namanya kebijakan publik sejak perencanaan pun itu nggak mudah karena hakikat masalahnya weak, ruwet. Weak juga berarti itu ada korup juga, tapi weak di sini ruwet. Kenapa? Problemnya nggak bisa didefinisikan dengan mudah. Bahkan secara pasti nggak bisa gitu loh. Dan dikatakan juga bahwa rasionalitas itu just a comforting myth. Mitos-mitos yang membuat senang akademisi dan praktisi. Jadi kadang-kadang apa ya, ketika kita menemukan sesuatu yang rasional, yang itu betul-betul memahami sudah masalah gitu kan ya. Ternyata disampaikan bahwa ini itu mitos saja gitu loh, buat nyeneng-nyenengin saja gitu kan ya. Itu si Prof. Weber, bukan Max Weber ya, Weber. Di tahun 78 dia menulis tentang the difference paradigm for planning. Teman-teman semua, weak policy adalah ketika masyarakat masalahnya kompleks, nggak jelas, dan nilainya itu misah gitu loh. Bukan cuma berantem, tapi misah, menjauh. Nah, sekarang juga kita punya istilah namanya VUCA. Kondisinya itu volatile, uncertain, kompleks, gak jelas. Bahkan itu ada namanya bahan sekarang, brittle. Itu apa namanya, mudah mudah pecah gitu loh. Tersembunyi bahwa dia mudah pecah gitu loh. Itu mencemaskan. Dan itu nggak linier. Jadi sebab akibat itu nggak nyambung gitu loh. Misalnya apa namanya, dolar naik, orang orang desa jadi miskin, nggak linier, tapi terjadi begitu. Dan yang ada bilang lagi adalah ini incomprehensible, bahwa kejadian itu lebih dari pemahaman kita teman-teman semuanya. Jadi kita punya rangkuman ya. Nanti dari teman-teman Anda bisa screenshot juga. Jadi kalau yang menentukan adalah definisi masalah, setelah definisi, salah solusi itu Eugene Barda. Gak punya pengetahuan itu Hugwood dan Gunn. Tujuan gak jelas itu Thomas Dye. Dinamika politiknya kuat Charles Lindblom, maaf. Serba simbolis, nah, itu Don Levy dan O'Leary. Cocok dengan lapangan Michael Lipsky. Multi itu member finding. Kebijakan itu filosofikal, itu saya juga ikut menyampaikan, itu Pak Lasfel yang memulai. Kebijakan publik itu dasar dari dasar, harus benar daripada benar. Yudarski. Hakikat masalahnya, ya emang dari sana udah ruwet gitu, makanya nggak mudah. Itu dikembangkan oleh Rittel, Webb, dan Weber. Teman-teman, tapi ada satu hal yang ini saya angkat lagi ya, yang namanya ini kebetulan saya menulis tahun 2009 waktu kasus Bank Senturi dan saya tulis dalam buku saya Kebijakan Publik di Indonesia. Jadi kebijakan itu gagal kalau pikirannya korup, teman-teman. Sejak awal itu ditujukan untuk dikorupsi. Apapun tujuan korupsi itu, kalau korupsi, korupsi aja. Ada disebut sebagai vendor driven policy. Jadi misalnya saya punya barang ini, nah, saya nggak enak buat contoh ya teman-temannya. Katakan saya aja, saya punya
barang namanya itu adalah ballpoint warna merah dan itu enteng. Kemudian saya bilang sama menterinya, Pak, untuk membuat organisasi kementerian Bapak itu efisien harus pakai ballpoint yang enteng dan warnanya biru. Saya bilang tadi ya. Gimana caranya? Gampang Pak, saya udah punya Pak. Bapak tetapkan nanti yang pakainya model ini nanti saya yang supply. Nah, kebijakan pejabat itu sesuai dengan kepentingan vendor, yaitu ya saya gitu ya. Nah, tadi bilang capture public policy, dijebak dulu. Setelah teman-teman kembali ke sini ya, bahwa respon itu adalah public policy. Responnya itu dibaliknya otaknya apa? Otak respon itu teman-teman. Nah, kembali ke sini, berarti selesai untuk masalah rumusan tadi. Nah, kita masih punya waktu teman-teman ya, supaya nanti kita nggak usah ngulang kuliah kedua kali ya, supaya lebih cepat lagi ya. Part 2. Teman-teman. Salah satu masalah di public policy adalah, minta maaf. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau Anda merumuskan kebijakan publik, itu Anda harus ngebut di paling tidak 5 track. Lihat ya, yang paling kiri ya. Anda mengerti apa yang Anda inginkan. Pengalaman praktek saya dengan teman-teman yang kami dampingin, pejabatnya nggak ngerti mau bikin apa gitu loh. Pokoknya apa yang kepikir dia katakan. Tiba masa, tiba akal. Bahkan ada yang istilahnya itu RBT. Zaman dulu itu RBT, zaman saya teman-temannya belum ada apa namanya itu data over voice itu ya. Itu namanya RBT. Rencana bangun tidur. Bangun tidur langsung rencana eksekusi. Jadi kebijakan publik itu sekepikirnya begitu loh. Nah, ini yang menjadi challenge kita. Kita mengajari para pimpinan kita ngerti dulu sih apa yang mau kita ingin. Nah itu mengerti mengapa dan bagaimananya. Ketiga, ngerti apa yang Anda buat itu loh. Ngerti bagaimana menarasikan. Sampai ngerti wadahnya. Jadi yang namanya pejabat menteri, gubernur, wali kota, bupati tidak boleh hanya merentah. Tapi dia dengan timnya, staf khususnya gitu ya, udah bisa buat congkrongan dulu. Jadi itu mengelola yang, jadi nggak cuma kasih blank check saja. Untuk itulah teman-teman semuanya, ini pekerjaan kita, terutama para dosen kebijakan publik dan para pecinta kebijakan publik untuk memperkuat pimpinan kita. Ingat loh, pimpinan jangan dimarahi, tapi kita hebatkan. Nah, untuk mengerti apa yang Anda inginkan, Anda mengerti masalahnya apa. Dan mengerti apa yang akan dicapai, awal sama akhirnya. Dan untuk mengerti bagaimana narasinya, Anda mengerti cara melaksanakannya. Dan dari semuanya itu, inti dari inti namanya, oh sorry, uh, untuk mengerti caranya itu Anda yang namanya tahu bagaimana sejak Anda ngerti apanya, mengapanya sampai keputusannya. Tapi ini adalah gagasan. Jadi ketika Anda punya gagasan kebijakan publik, Anda ngerti apa yang Anda inginkan. Mau rujak atau yang namanya sebelah. Terus ngerti mengapa saya perlu itu, bagaimana saya bisa memenuhinya. Ngerti terus dibutuhkan dengan apa, apakah saya pergi ke Bandung, atau saya bikin sebelah sendiri, atau beli di belakang rumah. Dan ngerti bagaimana kata-katanya. Ini buat kita menjadi konyol karena pendekatan profesional dikerjakan ahlinya. Jadi serahkan kepada legal drafter. Gak bisa teman-teman. Yang namanya policy maker harus belajar mengerti bagaimana tidak mudahnya mendraft kata-kata. Baik teman-teman, bayangkan kalau pimpinan ikut menarasikan, itu kuat sekali. Ada yang berani lawan teman-teman. Pada saat saya membantu Kementerian Pariwisata membuat peraturan menteri, saya sebagai eselon 1 ikut menarasi. Menteri saya infokan. Dan para dirjen ikut belajar menarasikan. Paling tidak eselon 2. Staf di bawahnya ikut merapikan. Kalau udah seperti itu, gak ada yang berani lawan, gak ada konflik lagi. Kenapa? Karena bukan masalah top down-nya.
Yang di atas itu punya tanggung jawab untuk memastikan baik, dan yang di atas juga tahu. Jadi tidak sekali-kali pun kita berhak untuk kemudian nyuruh-nyuruh saja. Jadi pemimpin yang kita perlukan adalah pemimpin yang itu pemimpin profesional. Bukan pemimpin penyu. Penyu itu penyuruh, sukanya nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Begitu juga gagasan berkenaan dengan ngerti cara melaksanakannya. So, ini yang kita ajarkan teman-teman. Kebijakan publik unggul. Senantiasa dimulai dari gagasan. Bukan data, bukan fakta, bukan evidence, bahkan bukan peraturan di atasnya. Kesemuanya cuma bagian dari gagasan. Jadi teman-teman, inilah yang perlu kita angkat. Karena seringkali diajarkan, kebijakan publik dimulai dari data. Oh, teori, fakta. Ya, enggak. It's idea. That's why you have not just a good ideas, but the great ideas. Yang hebat gitu, yang mulia. Mari kita ingat teman-teman ya. Kalau kita birokrat, terutama para legalis ya, kita mengatakan kebijakan publik itu nggak lain dari peraturan. Dan dimulai dari atas. Itu kan teorinya Hans Kelsen kan, cascade down kan. Nah, itu kalau Anda seperti itu berarti Anda adalah birokrat. Salah, gak juga. Tapi ini kita perlu hebatkan lagi. Kalau teknokrat, wah ini gambar ya, ini nyari apa nggak tahu nih. Ini zaman sebelum Jonan ini ya. Pikiran teknokrat, kebijakan publik harus punya evidence, bukti-bukti. Makanya ada namanya evidence based policy. Meskipun saya juga nggak begitu setuju teman-teman dengan evidence based policy. Kalau peneliti, kampus-kampus, pikiran peneliti dimulai dari data dan fakta. Bukan belakangan evidence ya. Semua dari penelitian. Sehingga membuat kebijakan publik waktunya panjang. Lama, bertele-tele gitu kan ya. Waktu jadi, seperti di rumah sakit, itu ada pasien sakit berat, para perawat dan dokter diskusi terus selama 1 minggu, matilah pasien itu. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa ini kelemahan, meskipun juga kekuatan juga bagi kita. Anda beri konsultan, dicari namanya benchmarking, best practices gitu kan ya. Dan ini salah satu tragedinya, namanya trajektori Trump. Jadi dulu waktu dibuat rencana kerja reformasi birokrasi, maka dibuat trajektori. 2014 itu rule based birokrasi, 2029 performance based birokrasi, 2025 dynamic governance. Ya, kalau kata saya, namanya performance based birokrasi itu tidak usah nunggu 2019, 14 lah. Teman-teman semuanya, suatu hari saya memberikan briefing di pimpinan KY, Komisi Yudisial. Teman-teman itu punya program untuk menghebatkan para hakim. Kalau hakim punya kendala integritas. Keras-keras ya, integritas. Mereka punya pola. Nanti pada tahun 2030 semua hakim akan berintegritas. Minimal dari 5%, 25%, dan seterusnya itu kan ya. Saya bilang, no, Pak, rakyat itu perlunya hakim berintegritas sekarang, Pak, nggak 2030, Pak. Ingat, trajektori. Oh, susah, Pak. Ya, nanti kita bicara supaya nggak susah. Jadi teman-teman lihat ya, best practices, isu publik, konstitusi, informasi, saya coret data, fakta, bukti ya. Masa lalu, masuk hari ini, dan masa depan, itu bagian dari gagasan. Itulah dasar dari kebijakan publik. Nah, teman-teman, memang jadi tidak mudah. Ada buku, dan saya sarankan dibaca ya. Kalau bukunya Osborne yang lama itu, yang penting government itu jangan dibaca, itu udah obsolete, itu udah selesai, itu it's over gitu kan ya. Tapi buku ini bagus. Osborne sama Gebler mengatakan, Osborne sama Hutchinson mengatakan bahwa pemerintah akan memasuki era permanen fiskal crisis. Kita itu mengalami krisis fiskal yang terus-menerus. Jadi jangan membiasakan setiap kementerian itu nambah-nambah budget. Kita belajar mencukupkan. Bahkan kalau teman-teman tahu ini orang hebat. Ini udah berpulang beliau ini.
Profesor Dorojatun Kuncoro Yakti. Jadi dalam bukunya Menerawang Indonesia, beliau membuat gambaran bagaimana kita ke depan. Public policy maker tahu bagaimana ke depannya. Dan itu tidak boleh menggunakan pendekatan YKK. YKK itu kan mereknya Rasrating di Bogor itu ya. YKK itu ya kira-kira. Teman-teman, jangan khawatir juga kalau Anda membaca buku dan bilang, oh Anda itu, wah tidaklah. Jadi yang namanya kalau Anda membaca berarti Anda tahu apa yang terjadi pada hari ini dan sebelumnya yang bagus-bagus. Profesor Barber dia nulis buku tentang how to run government sehingga warga negara nggak jadi gila. Membayar pajak nggak gila. Kenapa gila? Karena marah. Jadi ini bagaimana Anda mengelola kebijakan publik sehingga namanya all the government practices itu memuaskan, bukan memuaskan ya, menghebatkan warga. Kalau memuaskan nanti pemerintah jadi alat pemuas begitu ya. Dynamic governance bercerita tentang bagaimana pemerintah itu mempunyai organisasi berisi manusia dengan 3 kemampuan berpikir. Thinking ahead, thinking across, dan thinking again. So, the true policy makers itu memulai dari kepikiran yang cerdas dan jernih. Tidak dari yang mana-mana. Nah, teman-teman semuanya, itu semuanya kebijakan dimulai dari kasih yang benar. Ingat loh, benar. Kalau baik itu tawar-tawaran itu. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana jadi. Dan gak mudah teman-teman. Teman-teman saya kenalkan namanya dengan Profesor Lawrence Peter. Ini bukunya 62 kalau nggak salah. Dia punya teori namanya Peter Principle. Coba, pernah nggak teman-teman ketemu dengan pejabat pemerintah, dosen gitu ya? Oh, siapa aja gitu. Dosen kok kayak gitu sih? Ya kan kok kayak gitu sih? Menteri kok kayak gitu? Dirjen kayak gitu? Oh, bupati kayak gitu dan seterusnya. Padahal kok kayak gitu sih? Jadi, ini penyakit yang saya dengan teman-teman ya. Jadi promosi-promosi kepada orang-orang yang ada di atas itu diberikan berdasarkan masa kerja atau keberhasilan dalam peran sebelumnya. Sampai mereka masuk dalam posisi baru yang mereka itu gak bisa. Sehingga ini ya teorinya. Ini orang naik terus dari super qualified sampai threshold-nya dilewati. Seseorang dipromosikan karena sangat kompeten masuk ke jenjang kompeten, terus dipromosikan masuk jenjang inkompeten. Jadi kalau kita melihat sejumlah, mungkin nggak cuma di pejabat saja ya, tapi di lurah juga gitu ya, di kadang juga itu ya manajer di bisnis ya gitu ya. Tak bisa kerja. Kenapa? Ya dia dimasukkan dalam konteks di mana dia masuk ke era jenjang inkompetensi. Hari ini kita melihat juga kalau Recording in seperti progress. jelas ya diisi air seember ya tumpah semua begitu loh ya. Dilatih anggap aja ya gitu-gitu aja itu. Tuh, buat juga didu. Kita ajarkan agar policy maker kita saat kita membuat kebijakan, merumuskan sebagai bagian dari tim pembuat kebijakan, kita tahu masalahnya apa, solusinya apa, kebijakan apa. Tahu itu berarti kita punya pengetahuan, namanya juga tahu. Tapi nggak cukup, harus ngerti, berarti ilmunya apa. Kalau tahu itu menciptakan mau, tapi kalau namanya mengerti menciptakan ilmu. Kalau mau doang nggak pakai ilmu, kacau balau. Setelah itu filsafatnya, ngerti mendalam. Ini buat apa sih bikin ini gitu loh. Kenapa bikin tol laut? Kenapa bikin namanya itu apa namanya katakanlah MP3EI? Kenapa bikin OSS? Maunya apa gitu kan ya? Boleh question. Saya betul-betul menemukan kebijakan sejati ya, kebijakan yang saya bilang sakti lah gitu, ini istilah anak karena saya itu juga suka film sudah jadi suka kata-kata sakti gitu. Nah, disinilah kita masuk level namanya wisdom dari public policy. Inilah teman-teman ya.
Levelnya ada practices. Public support pertama itu praktek. Ada ilmu juga di situ. Terus masuk seni. Tapi yang terakhir fine art itu ketika kita melihat negara yang nggak bisa dikalahin. Maaf loh ya, seperti Singapura susah dikalahin. Namanya fine art. Siapa lagi? Aina. Aduh, susah sekali itu. Policy is masuk di dalam level fine arts. Kita bisnis belum masuk art. Baik teman-teman semuanya, jadi kita belajar untuk nggak cuma pura-pura mengerti mendalam, nggak pura-pura mengerti, nggak pura-pura tahu dan seperti nanti seperti Pak Hendro Priyono punya istilah sonto loyo gitu, kebijakan yang sonto dan loyo begitu loh, bikin masalah nggak habis-habis. So back to basic, gagasan. Nah teman-teman, gagasan harus masuk pada level fine. Kenapa? Nggak mudah. Ya teman-teman, ini teorinya Donald Rumsfeld. Kita buat kebijakan tuh biasanya kita yang kita tahu kebijakannya dan kita memang udah tahu itu. Jadi kita tahu apa yang kita tahu. The known of known. Kita karena nggak masuk kepada ini ya, the unknown known. Kita nggak tahu apa yang kita tahu gitu loh. Baru belakangan. Teman-teman tahu coba hari ini tolong download Kompas ya. Itu tulisannya Pak Nazar Patria tentang pembangunan digital. Jadi kita tuh dibilang Pak Nether, kita nggak tahu bahwa kita tahu bahwa kita nggak tahu kalau kita tahu bahwa kita tuh punya semua yang diperlukan untuk membuat namanya microchip. Tapi sebenarnya kita jual, sehingga kita cuma terima jadi saja dan kita nggak pernah punya dan kita nggak masuk dalam rantai apa namanya value chain untuk microchip global. Padahal kalau Anda nggak punya microchip, Anda nggak bisa apa-apa. China aja kalau sama mereka mendapatkan akses microchip gitu ya. Dan kita harus tahu apa yang kita nggak tahu. Known unknown. Teman-teman hari ini kita nggak boleh sok tahu lah. Janganlah kita mengatakan, oh saya tahu. Udahlah, saya kita tahu, tapi kita bilang ada yang kita nggak tahu. Kita harus berusaha tahu apa yang kita nggak tahu. Dan paling hebat kalau kita bisa masuk ke sesuatu namanya kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. The unknown of the unknown. Bahkan kalau kita kontes orang lain ya, yang kiri kita, yang kan orang lain, known berarti kita tahu, orang lain tahu. Unknown berarti kita tahu, orang lain berarti kita nggak tahu, orang lain tahu, kita kalah. Kalau unknown, kita tahu, orang nggak tahu, nah, kita menang. Tapi kalau sama-sama nggak, maka yang paling cepat tahu dia akan menang. Bagaimana kita public policy, kita touch the unknown of the unknown. Dan hari ini teman-teman, the unknown of the unknown itu paling gede. Isinya angsa hitam. Nah, mohon berkenan teman-teman baca di buku saya Foreign Policy menuju kebijakan publik level 4. Bagi teman-teman nanti yang kuliah di Kemlu, di HI atau berprofesi di Kemlu atau penanganan kebijakan internasional, saran saya bacalah yang namanya yang saya ajarkan di buku saya ini karena banyak hal yang itu tidak ada di dalam kurikulum yang diajarkan di kelas-kelas di HI. Nah inilah teorinya yang namanya Donald Rumsfeld, Manhattannya George Bush yang suka perang itu teman-teman. Nah, oke. Lihat itu teman-teman. Ini Syria belum perang. Habis dah dia. Mereka nggak membayangkan. Jadi apa Black Swan itu? Kita selalu mikir angsa itu putih semua. Tiba-tiba ada angsa hitam. Oh itu anomali. Tiba-tiba isinya angsa hitam semua. Ini kan Aleppo. Habis dia. Kita nggak pernah membayangkan apa yang terjadi masa buruk ke depan. Juga Pak Harto nggak pernah bayangkan. Juga kita pernah nggak bayangkan ada COVID-19. Kemudian matinya banyak teman-teman semuanya. Kalau kita nggak pernah bayangkan dolar 18.000, kalau boleh kita katakan kita itu sembrono. Kebijakan publik kita nggak pernah mau membayangkan keburukan, kesulitan masa depan. Kita berpikir bahwa semuanya optimis, optimis. Aduh, iya tapi kalau seperti ini bagaimana? Begitu kan ya. Mumet semuanya diganti menteri pun juga belum berhasil teman-teman. Injeksi apapun juga belum berhasil.
Karena sudah begitu parahnya, kita harus punya alert, early warning system, memberitahu bahwa ini harusnya nggak boleh. Nah, ketika ini ya, bursa saham amblas semuanya. Ketika kita masuk dalam level government digital, kita kadang-kadang nggak tahu dan harus mau tahu kalau kita nggak tahu. Ingat ya, angsa hitamnya tiba-tiba jadi gede banget dan semuanya. The black swans overall. Hari ini we are living in the black swans ecosystem. Teman-teman HI belajar tentang black swan. Teman-teman yang lain belajar black swan. Teman-teman finance, teman-teman di Kementerian Perekonomian belajar black swan. Menghitung apa yang terjadi. Oh, 2045 kita jadi. Iya. But what is the risk? Di dalam ceramah-ceramah public policy yang saya pernah dapatkan, terutama hubungan dengan 2045, kurang diangkat apa challenge kita. Dan begitu yang challenge dikatakan, oh, Anda itu tidak perlu dengan pemerintah, Anda bagian dari asing, Anda dapat duit dari pengusaha mana gitu. Aduh, sudahlah. This is our common problem. Jangan suka nyalah-nyalakan. Yuk bersama-sama kita hebatkan bangsa kita. Wah, teman-teman, berhasil. Kita berhasil menyelesaikan 2 sesi dalam waktu 1 pertemuan. Dengan demikian, minggu depan kita punya sesi yang berbeda, lebih maju. Nah, kita masih punya beberapa waktu untuk diskusi kira-kira 45 menit. Teman-teman barangkali, silakan Mbak Roslina, Pak Muhammad, kemudian Pak Muhammad Rifki, Pak Muhammad Kurniawan. Ayo silakan langsung. Tapi sebelumnya saya ambil catatan karena saya kadang-kadang pelupa ya. Hold on. Saya cari kertas dulu. Oke, saya punya kertas, saya punya pensil. Dibantu teman-teman ya untuk dibuka audionya ya, Mbak Vida ya. Silakan, Mbak Roslina, terus dulu Pak Muhammad Rifki, terus Pak Muhammad, siapa tadi satu tadi? Pak Muhammad Kurniawan tadi ya. Terus kemudian ada Bu Lydia sama Mbak Amel. Oke lah, itu urutannya. Silakan, satu persatu. Belum bisa dianut ya Bu Roslina ya. Mbak Vida, dibantu di-unmute ya teman-teman yang bertanya ya. Iya, baik Pak. Sebentar lagi proses. Sudah mungkin Bu Rosdina. Oke. Terima kasih sudah bisa. Baik, Prof. Selamat siang. Saya Mbak Ros dari NTB, Prof. Senang sekali bisa mengikuti kuliah di perjumpaan kedua ini. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan di pertemuan kali ini, Prof. Tadi saya senang sekali di pertemuan kali ini, Prof. bisa membuka kuliah kita ini dengan cerita penelitian aksiomatik bagaimana tentang MBG, Prof. Gitu. Ini secara tidak langsung Profesor memberikan kepada kita semua, memberitahukan kepada kita semua bahwa sebetulnya di MBG ini ada kebijakan yang keliru, Prof. Mungkin cita-cita Pak Presiden dan pemerintah Indonesia adalah mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia, tetapi kemudian kebijakan ini secara implementasinya tidak berdasarkan pilot project, Prof. Sehingga begitu program ini ingin dilaksanakan oleh Presiden langsung dipukul rata. Ratusan triliun uang negara langsung dikeluarkan dalam waktu bersamaan sehingga implementasinya di lapangan bukannya anak-anak mendapatkan gizi tetapi ada semacam pemborosan pangan, Prof. Misalnya nih, kalau kita mau cita-citanya Presiden dan arah kebijakannya Presiden untuk memenuhi kebutuhan gizinya anak Indonesia, mestinya
program ini harus diimplementasikan pada daerah-daerah 3T misalnya Prof. Atau mungkin yang angka stuntingnya tinggi, angka kemiskinan ekstrimnya tinggi, angka kematian ibu dan bayinya tinggi gitu Prof. Tapi kemudian kebijakan ini implementasi yang pertama kali dibangun dapur itu adalah di kota-kota besar Prof. Sehingga pada saat pendistribusian eh, makanan MBG ini adalah di sekolah-sekolah yang kategori orang tuanya itu sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya sehingga viralnya di mana-mana di media sosial ada menu MBG yang tidak layak dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan hasil penelitian yang aksiomatik tadi, Prof? Jadi sepertinya pemerintah sudah menganggap bahwa kebijakan ini sudah full benar-benar betul, tidak ada lagi ruang untuk publik memberikan kritikan bahwa meskipun tadi Bu Nani sudah langsung MBG dialihkan ke dapur sekolah dan lain sebagainya, tetapi kan ini sudah terlanjur banyak uang negara yang kita keluarkan melalui kebijakan MBG ini dan ekonomi kita boncos akhirnya Prof hari ini. Jadi menurut saya kalau MBG ini adalah eh oke, misalnya hari ini pemerintah sudah berani mengevaluasi program ini dan mengevaluasi kebijakan serta penerima manfaatnya di kedepannya. Tetapi kalau misalnya pemerintah masih menggunakan pendekatan dan penelitian yang aksiomatik tadi, maka kemudian tidak ada, oh ya pokoknya data yang diberikan oleh pemerintah itu benar, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tuh masyarakat taunya terima aja orang hasil penelitian kita itu bermanfaat, tapi nggak tahu bahwa ekonomi itu bergerak ya dia yang punya dapur, satu orang bisa punya 10 dapur, 12 dapur, tetapi UMKM kita nggak jalan Prof gitu. Bahkan ada banyak di NTB khususnya UMKM kita itu banyak yang mati Prof sehingga ya yang punya dapur yang untung. Nah yang kedua terkait dengan tadi Prof, saya senang sekali Prof menguraikan tentang bagaimana ada pemimpin setingkat gubernur atau wali kota yang di periode pertamanya itu mampu menarasikan dengan baik tentang kebijakannya. Misalnya tadi Bu Risma, kemudian Pak Pak Azwar Anas gitu ya Prof, meskipun di akhirnya mereka juga dibunuh dengan lawan politiknya, tapi ada dua tokoh yang menurut saya hari ini yang mencoba untuk membangun narasi kebijakan itu dan itu disampai dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu KDM, yang kedua Bu Sherly Joanda Prof. Jadi kedua tokoh ini yang menurut saya tadi itu mereka tidak tidak hanya pencitraan tapi mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah personal branding saya. Saya harus mampu menarasikan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kebijakan saya dan itu diterima Prof. Misalnya nih kemarin di live di salah satu stasiun TV, Bu Sherly itu langsung sidak di pasar Prof. Harga minyak kita itu kan sebetulnya kalau di kemasan itu Prof harganya 17.500 Prof. Tapi kemudian harga yang harus dibeli oleh ibu-ibu di pasar itu ada 23.000 sampai 24.000. Jadi melalui live itu Bu Sherly minta kepada Bulog, kenapa ditulis di kemasan itu harganya 17.500 dijual ke pasar itu ada 24.000. Saya mau Bulog untuk melakukan intervensi dan menekankan harga di pasar itu supaya ibu-ibu itu tidak terbebani ya kembalikan harganya di situ. Jadi ada semacam kebijakan dan komunikasi politik yang disampaikan oleh Bu Sherly melalui ya meskipun itu di framing di media tapi kan framingnya ini baik Prof. Jadi itu menurut saya Prof yang jadi mungkin nanti Prof bagaimana bisa eh, memberikan tanggapan terkait dengan ya MBG yang hari ini menurut kita carut marut sampai ada kenaikan dan boncosnya rupiah di nilai tukar dolar dan dua komunikasi dan Oke, saya kira udah dari Bu Rosinah tadi dah kita tangkap teman-teman apa ya. ya kebijakan publik yang coba dibangun oleh KDM dan Bu Sherly dibandingkan. Halo? Oke, makasih Bu Rosinah. Mohon kalau yang kedua ini Pak Muhammad tadi, Pak Muhammad siapa? Pak Muhammad tadi siapa? Belum Pak Muhammad Kurniawan, Pak Muhammad siapa tadi? Sebelumnya tadi. Oh, nggak ada ini. Kalau nggak ada beliau, mungkin langsung boleh Pak Muhammad Kurniawan ini. Oh, Pak Muhammad Rizky tadi ya? Mau Pak Muhammad Rizky.
Setelah Pak Muhammad Rizky, Pak Muhammad Kurniawan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Rian dan tim. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Prof. Rian dan tim yang sudah berkenan buat izinkan saya ikut terlibat lagi. Karena saya Prof. Rian itu sebelumnya adalah mahasiswa MATI juga yang angkatan pertama. Gitu. Jadi saya ngerasa senang aja gitu untuk terlibat terus dalam program-program ini. Karena saya pikir insight-nya Pak Rian sangat baik sekali buat pikiran saya. Nah, saya pengen bertanya aja nih Prof, terkait dengan penjabaran materi yang tadi. Mungkin saya tuh mikir ya Prof, mungkin Prof nanti bisa kasih insight saya yang lebih dalam dan lebih detail. Saya tuh mikir pemerintahan kita atau presiden kita itu selalu pengen punya legacy gitu. Selalu pengen punya monumen. Padahal monumen itu juga nggak terlalu relevan sama kondisi di Indonesia. Gitu. Jadi pada akhirnya banyak sekali anggaran keuangan negara yang sangat dihamburkan. Nah mungkin Prof bisa bantu saya kasih insight lebih detail kenapa kok ada budaya di Indonesia khususnya untuk pemimpin-pemimpin kita itu selalu entah itu di tingkat presiden sampai tingkat provinsi yang saya amatin itu selalu pengen punya ada namanya legacy. Itu yang pertama Prof. Yang kedua terkait dengan yang tadi Prof sampaikan di dalam materi. Kegagalan mendefinisikan masalah itu akan menciptakan masalah yang baru. Nah, kalau kita melihat pengalaman saya mengamati program pemerintah yang tadi Bu Rosdiana sudah sedikit, itu berkaitan juga dengan Koperasi Merah Putih, Prof. Saya ngelihat di tingkat tapak atau di tingkat lokal itu masalahnya anyep banget buat masyarakat di sana. Kenapa begitu? Karena yang seperti Prof bilang, banyak kan orang mikir bahwa kebijakan yang muncul itu harus dari data, harus dari fakta. Padahal poin intinya seperti yang Prof bilang, gagasan dulu gitu. Kalau gagasannya sudah clear, maka yang lainnya akan bisa mengerti gitu. Pada akhirnya yang seperti Bu Rosdiana tadi bilang, anggaran negara kita ini habis buat memuluskan kebijakan mereka aja. Saya jadi mikir yang kemarin itu Prof terkait kampanye politik presiden. Kenapa saya mikir kenapa harus dipaksa gitu? Kan mereka itu punya tim ahli ya Prof ya. Banyak sekali yang pinter-pinter dan das-das malnya. Kenapa mereka nggak filter benar-benar sekali bisa ratusan kali filter dulu sebelum meneruskan kebijakannya gitu Prof. Jadi kayak kelihatan ya keburu-buru banget gitu. Padahal orang Indonesia ini bukan orang yang gimana ya Prof, bukan orang yang bodoh sebenarnya. Kita ini rakyat yang sangat pintar dan cerdas. Bahkan dulu aja kan Malaysia belajar sama kita Prof. Itu pelajaran kita dulu. Kenapa sekarang jadi kelihatan mundur banget polisi maker kita gitu. Mungkin itu Prof, dua pertanyaan itu aja. Mohon bantuannya Prof. Siapa tahu bisa kasih insight saya lebih dalam. Oke, baik. Oke. Tadi giliran siapa yang ketiga ya? Saya lupa tadi. Pak Muhammad Kurniawan ya? Ya, silakan Pak Muhammad Kurniawan. Ya, terima kasih Pak Profesor Rian, Bapak Ibu hadirin stadium. Ya, nama saya Muhammad Kurniawan. Terima kasih dan kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Rosdia ya kaitan dengan kebijakan khususnya kebijakan saat ini yang ya monumental yaitu ya MBG lah. MBG monumental sekali itu karena mencapai anggaran hampir 1 triliun satu hari ya. Di sini ya saya nggak tahu kebijakannya apakah memang di awal sudah dibuat satu resiko ya kalau kita resiko pengendaliannya mana resiko itu akan ada dalam satu kebijakan publik dan terbukti dalam saat ini ya salah satu resiko yang ada ya kita tahu lah ini udah ada 3 pejabat di MBG yang ditangkap ke pihak Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung ya.
Yang saya tanyakan Pak Rian ya, gimana apakah dalam membuat satu kebijakan ya, kebijakan publik ini perlu juga kita melakukan pengendalian risiko, yaitu manajemen risiko atau hal-hal yang dianggap apa yang terpenting dalam kita membuat suatu langkah kita untuk membuat satu kebijakan publik. Mungkin itu Pak Rian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus sekali peneliti. Baik, tambah 2 lagi ya. Ini ada Mbak Amel sama Mbak Lydia. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Baik, terima kasih Pak Dr. Dian dan tim. Tadi saya menampilkan nama saya dari Lembaga Administrasi Negara, Prof. Sebuah kehormatan saya diberikan juga kesempatan. Izin Prof, saya Lembaga Administrasi Negara itu memiliki satuan kerja di beberapa daerah, dan kebetulan saya berada di daerah Samarinda. Seperti instansi pusat lainnya, kami sering menghadapi situasi di mana kebijakan dari pusat itu diturunkan dalam kondisi belum matang atau half-baked policy, seperti itu. Namun di sisi lain, kami juga yang di daerah ini melihat kondisi real, kondisi di lapangan, bagaimana daerah itu mengeksekusi kebijakan tersebut. Nah, pertanyaan saya langsung saja, Prof, jika objek dampaknya adalah kebijakan dari internal instansi induk kami sendiri, seperti itu, yang ketika kami bawa ke lapangan ternyata itu tidak visible bagi Pemda, bagaimana koridor etis bagi kami di daerah untuk meresponnya? Karena public policy adalah pada hakikatnya adalah respon kebijakan, dan bagaimana membangun upward feedback loop yang efektif agar instansi induk di pusat mau melonggarkan kebijakan tersebut berdasarkan bukti empiris di lapangan. Mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang kelima Mbak Lydia ya. Saya kira kita 5 dulu aja. Mari Mbak Lydia. Oh, Mbak Vida minta Bu Lydia, Mbak Lydia di-unmute itu ya. Oke, baik, Pak. Kami tunggu Bu Lydia. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Akhirnya bisa ya. Bu Lydia, mari. Terima kasih Pak buat materi yang luar biasa pada siang hari ini. Saya bisa belajar banyak hal ya. Tapi yang menggelitik pikiran saya tadi ada pernyataan bahwa kebijakan publik yang unggul itu dimulai dari pikiran yang jernih. Begitu kira-kira ya Pak ya? Ya. Saya tertarik mendengarkan istilah ini, dan saya melihat Pak kepada bahwa pembuat atau penentu kebijakan publik ini kan Pak biasanya ada di skala pimpinan ataupun para pejabat. Nah, sayangnya tidak semua pimpinan ini memiliki pikiran jernih dan willingness untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, Pak. Setidaknya kan itu terlihat dari jalan masuk mereka ketika hendak menduduki sebuah jabatan itu. Sebagian itu bukan karena dasar kompetensi ataupun seleksi yang profesional, Pak. Tetapi banyak juga, kita tidak bisa memungkiri, banyak juga karena faktor like or dislike. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah bisa diharapkan pemimpin seperti ini bisa membuat kebijakan publik yang unggul? Dan kalau kita, peserta yang ada di kelas ini, katakanlah sebagian adanya di skala bawahan gitu Pak. Apa sih yang bisa kami lakukan untuk mendukung pimpinan membuat kebijakan publik yang unggul? Begitu Pak Rian, terima kasih. Oke, baik. Sebentar 5 dulu ya. Teman-teman semuanya, Bu Rosnah, terima kasih ini ya, teman-teman yang Pak Muhammad Rizky, Pak Muhammad Kurniawan, Mbak Amel, Mbak Lydia. Jadi begini, MBG ini gagasan bagus, tetapi tidak tahu caranya eksekusi. Bu Rosnah sangat betul sekali. Kebijakan-kebijakan MBG ini sebenarnya kebijakan yang dimulai dengan pilot project. Di mana diperlukan, dan pilot project itu sangat betul sekali Bu Rosina. Kita mencari mana yang paling diperlukan. Ini juga masalah yang sebenarnya bukti bahwa eksekusi kebijakan publik itu tidak mudah.
Artinya, ini saya juga pernah sampaikan pada Pak Dadan waktu beliau ketemu pertama kali, udah lama sekali belum ini, kita sampaikan bahwa yang namanya untuk MBG itu dibagi 3 kelompok. Satu kelompok yang itu tidak mampu, terutama di kawasan yang 3T dan yang memang nggak mampu, bahkan di kawasan perkotaan yang nggak mampu, itu kemudian diberikan oleh pemerintah MBG gratis. Tetapi yang tidak boleh diberikan adalah pada kawasan yang tidak mampu, apalagi pada sekolah yang mampu. Tapi pada yang setengah-setengah itu bisa saling subsidi. Jadi yang pertama kali gagasannya. Jadi gagasan dari Pak Presiden ini bagus, tapi mungkin tidak bisa diolah menjadi executable. Jadi ada satu hal yang kalau boleh saya sampaikan, tadi sampaikan Pak Eugene Bardah kan ya, bahwa itu data yang didapatkan nggak lengkap. Contohnya, kalau teman-teman hendak mengetahui ya, organisasi seperti Muhammadiyah itu udah memberikan MBG di sekolah masing-masing gitu. Hebat sekali. Bahkan penelitian saya di Bali tahun 2005 atau 2004 saya agak lupa untuk disertasi saya. Jadi Jembrana itu adalah kabupaten termiskin di Bali. Tapi tahun 2000 itu dia sudah bisa membebaskan uang sekolah SD, SMP, SMA, terus memberikan makan siang gratis. Nggak pakai APBD. APBD-nya untuk sekolah, pendidikan, pemuda, olahraga, dan pariwisata itu cuma 7,8% dari total APBD. Nah, kita berbicara masalah MBG. Gimana MBG di sana waktu itu? Saya betul-betul terpesona. Karena saya nggak tahu caranya dan saya diajari mereka. Jadi di sekolah-sekolah negeri di Jembrana itu isinya ada orang kaya, orang menengah, yang miskin. Yang terjadi adalah yang kaya itu kalau ke sekolah lauknya pakai ayam, pakai daging, yang menengah pakai telur, yang bawah pakai tempe, kadang-kadang nggak pakai lauk gitu kan ya. Nah, di situ kepala daerah mengatakan bahwa persahabatan antar bangsa itu tidak bisa dimulai di tingkat kampus, tapi tingkat SD, SMP, SMA. Jadi ditetapkan tidak boleh lagi bawa sangu, bekal, tapi diberikan di sekolah melalui kantin-kantin sekolah. Untuk itulah yang kaya-kaya menyumbang beras, menyumbang telur, tempe, kadang ayam. Jadi tidak setiap hari ada ayam. Hari ini ayam, besok telur, besok tempe, besok tahu. Tetapi enggak anak orang kaya, orang yang tidak kaya, sama makannya. Dan perkara mereka makannya sama, mereka bersahabat. Jadi MBG ini gagasannya itu tidak didigest dengan kuat sehingga jadi potang-panting. Termasuk kalau yang namanya kawasan-kawasan yang itu tidak mempunyai support untuk penyiapan di kantin sekolah, mungkin mereka baru bikin dapur bersama. Dan saya juga menulis saya lupa di mana, kalau nggak salah detik itu ya, bahwa ada satu hal yang sifatnya operasional, bahwa kalau satu dapur SPPG itu mensuplai 30 sekolahan, itu tidak masuk untuk dikelola oleh misalnya ibu PKK, nggak masuk. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika itu dilaksanakan, semua orang invest di situ, yang terjadi kalau dibalikkan ke kantin, maka investornya mereka kan memperkarakan pemerintah. Bagaimana cara begitu? Dengan demikian kebijakan publik itu adalah point of no return. Makanya seringkali kita sampaikan, membuat kebijakan tak boleh salah. Cuman sekali aja gitu loh. Jadi misalnya kalau kita menikah ya kali saja. Cari betul-betul gitu ya. Sehingga nomor satu adalah kebijakan publik itu sekali jadi gak bisa diulang lagi. Nah, ADM bagus juga. Bu Sherly bagus juga. Meskipun di dalam ilmu kebijakan publik keduanya nggak bagus juga. Kenapa? Sebenarnya kedua orang ini frustrasi gitu loh. Karena organisasi nggak jalan sehingga kedua pimpinan turun ke bawah. Tetapi yang terjadi adalah mereka akan keletihan. Nah, untuk caranya teman-teman seperti kedua gubernur itu harus memastikan timnya bekerja ke bawah.
bupati, wali kota digerakkan. Jadi mengajak. Jadi yang terjadi karena karena gini jadi penyakit itu. Karena penyakitnya nikmat diliput oleh media sosial, podcastnya banyak, jadi hobi nanti ke situ. Jadi lupa untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga di Jawa itu terjadi, ini istilah Jawa ya, yang terjadilah organisasi yang tergantung kepada sinten atau siapa dan bukan kepada sistem. Nah, ini yang dua hal yang kita angkat tadi. Jadi MBG adalah kebijakan yang bagus tapi nggak rapi, terutama pada waktu eksekusi. Nah, kalau dikatakan, lu kan kepalanya itu doktor, orang perguruan tinggi, teman-teman semuanya tidak ada jaminan. Saya juga nggak menjamin ya. Saya katakanlah udah dokter, profesor, nggak menjamin. Karena itu adalah pemilihan ketua atau kepala eksekutor itu betul-betul harus rapi. Yang pasti adalah apabila menjadi eksekutor maka dia harus ngerti manajemen. Manajemen ya teman-teman ya. Manajemen itu bukan hanya planning, organizing, leading, controlling ya. Tetapi teman-teman manajemen adalah, mau diingat-ingat ya. Teman-teman ini praktisi semua kan ya, praktisi juga. Manajemen adalah get things done with and through other people. Jadi mencapai tujuan bersama orang lain juga. Getting done with, bersama dan melalui orang lain. Jadi kalau misalnya Bu Sally tadi getting done alone, Pak Kedem getting done alone, maka itu menjadi kuli panggul di portir-portir kereta api. Nggak bisa itu. Nah, untuk itu harus ditransformasikan. Jadi keduanya benar tapi masih perlu dibantu lagi. Nah, Pak Muhammad Rizky tadi betul Pak. Semua pemimpin itu mau legacy itu. Mau kalau nanti diingat, oh dulu saya itu begitu loh gitu ya. Yang jadi masalah adalah legacy ini disiapkan untuk kepentingan pribadinya. Ini masalah. Kita ingatlah yang namanya Pak Hugeng itu loh. Kurang apa dia? Saya bahkan bulan lalu saya sempat mencari makamnya. Saya pengen menghormati dia. Itu gila betul Pak Hugeng itu. Dia itu legasinya terjadi bukan karena dia minta legasi, tapi karena hasil kerjanya menciptakan legasi. Saya kira yang namanya Pak Aswar Anas itu juga nggak mencari legasi, tapi pekerjaannya membuat dia punya legasi. Jadi legasi itu nggak dicari, tapi diberikan. Seperti, jadi gini teman-teman semuanya, legasi itu seperti cinta gitu ya. Cinta itu nggak bisa dibeli lah. Kalau cinta dibeli namanya cinta dibeli kan ya gimana gitu. Istilahnya kan membeli cinta kan seperti membeli ya kita nggak bisa sebutkan lah gitu ya. Tapi cinta itu diberikan. Contoh teman-teman, gimana ya? Saya itu dulu sama pacar saya juga sayang. Ketika saya menikah sama dia bekerja juga. Tapi ketika masak yang namanya sayur lodeh, wah enak sekali gitu loh. Itu membuat saya memberikan cita kepada dia sebagai memang hebat gitu loh. Pemimpin yang hebat nggak usah cari legacy, pasti dapat. Jadi kita sekarang mengajarkan setiap pemimpin itu boleh mendapatkan legacy, tapi tidak boleh mencari legacy. Yang kedua adalah legacy itu harus diperoleh tidak dengan cara mahal, tidak boleh. Jadi yang namanya keberhasilan itu enggak dengan cara duit. Teman-teman kalau boleh saya sampaikan ya. Yang namanya keberhasilan di beberapa tempat, daerah, kementerian yang paling hebat itu yang anggarannya enggak ngoyo. Teman-teman saya kira kita mengetahui yang namanya Jembrana lah, mungkin Banyuwangi, Surabaya memang besar ya. Mana lagi ya. Saya pernah juga bekerja di Alor juga. Idenya saja. Oke, sekarang saya berikan contoh teman-teman ya, bahwa tanpa ide itu bisa sakti gitu ya. Baik, kita sekarang contoh Singapura. Ayo sama teman-teman pernah ke Singapura kan? Singapura adalah negara yang menjengkelkan. Wah, jengkelin gitu ya. Kenapa jengkelin? Kita nggak bisa ngalahin dia. Sampai yang namanya investor terbesar Singapura itu, investor terbesar Indonesia dari Singapura. Kenapa seperti itu? Karena orang Indonesia itu pindahkan duitnya ke Singapura. Kenapa seperti itu? Kita buat kebijakan publik yang buat orang Indonesia takut menyimpan duitnya di Indonesia. Lari ke Singapura. Singapura menciptakan sebuah sistem dan ekosistem membuat siapapun mereka punya duit, mereka nggak bisa serta-merta untuk dibongkar rahasianya. Oh, mereka tuh bukan money laundry, tapi nggak kayak gitu. Nah,
Singapura itu tidak pernah mencari duit. Tapi Singapura membiarkan Indonesia melakukan kesalahan dengan buat kebijakan yang membuat uang kita lari semua. Itu semua namanya adalah nggak pakai modal. Nah, Singapura menjadi kuat. Kenapa? Karena dia punya banyak, minta apa aja kita nggak bisa apa-apa. So, that is why yang namanya ide itu menentukan. Legacy boleh, tapi itu diberikan dan bukan diminta atau dicari. Nah, juga dengan masalah koperasi merah putih. Teman-temannya koperasi merah putih itu nggak ada salahnya asal betul. Contoh ya, koperasi merah putih itu adalah upgrading dari koperasi yang sudah ada. Jangan bikin dari nol. Karena kan ingat ya, tahu era bentar tahun 75 kalau nggak salah itu pemerintah Orde Baru membuat namanya KUD. Di mana-mana dibuat KUD. KUD itu mengalami keberhasilan sebagian, tapi banyak yang itu nggak berhasil. Tariklah KUD berhasil, di leverage, naik lagi. Nah, tetapi jangan sampai namanya kebijakan koperasi merah putih itu berhadapan dengan masyarakat yang investasi. Yang namanya Indomaret, Alfamart, itu invest juga masyarakat juga gitu loh. Bahkan bukan orang asing gitu loh. Ketika kemudian dibuat konsep head to head antara koperasi KMP akan mengalahkan Alfamart, Indomaret. Aduh, this is not a competence policies. Jadi dengan demikian kita lihat kan gagasan yang baik berantak. Nah, terus terang teman-teman, kalau boleh kita katakan, seharusnya top leader tahu kebijakannya apa dan tahu melaksanakannya agar nggak dikecoh oleh para anak buahnya itu. Kemudian Pak Muhammad Kurniawan ini ya, begini, Pak Kurniawan betul sekali Pak, saya sepakat Pak. Sebentar, tahun 2014 saya menulis buku namanya adalah Policy Making. Di dalam salah satu chapternya adalah namanya manajemen risiko di dalam kebijakan publik. Jadi ceritanya pada tahun 2013 itu saya diminta oleh Bappenas untuk memberikan yang namanya capacity building kepada pimpinan Bappenas untuk yang namanya risk management. Nah, kebetulan diminta pada hari tertentu dan saya sangat sibuk waktu itu hari itu. Saya hanya menyampaikan kalau boleh saya mengajarnya jam 8 malam. Karena pagi saya tidak bisa betul, saya agak padat. Dan ternyata diizinkan. Jadi mulai jam pagi sampai malam itu, jadi itu jam 8 setelah makan malam kan, itu ternyata teman-teman diajarkan namanya risk management, tapi risk manajemennya ala perbankan. Namanya financial risk management. Basel 2 itu. Itu diajarkan sampai petang ketika saya datang malam hari. Saya tanya apa yang itu diajarkan begini. Oh, untuk public sector risk management berbeda. Untuk public sector risk manajemennya itu minimal ada 3 jenis. Yaitu manajemen resiko untuk organisasi berkenaan dengan proses penyelenggaraannya. Kedua, risk management berkenaan dengan yang namanya itu kebijakan publiknya. Yang ketiga adalah risk management berkenaan dengan proyek-proyek. Nah, itu yang nggak diajarkan. Yang jadi masalah kita, nanti Pak Muhammad kalau mohon berkenan ya Pak ya, kita menyemangati teman-teman. Kalau kita belajar risk management untuk sektor pemerintahan, tambahkan lagi deh organisasinya, kebijakannya, proyeknya. Organisasi apa? Kita memastikan proses organisasi itu tidak boros. Nomor 1 itu. Misalnya kalau kita tidak melakukan seperti kalau kita melakukan namanya itu acara untuk pertemuan. Harus berapa jam? Kalau cukup ya cukup. Kalau bisa di kantor, di kantor. Kalau enggak, tapi kalau nggak bisa di kantor, harus di luar kantor. Ada namanya risk management untuk proses organisasi dan ini nggak pernah ada yang melakukannya. Apabila Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa menjadi ahli risk management di dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Dan Bapak Ibu jadi pakarnya. Bapak Ibu jadi konsultannya, ahlinya. Sekarang nggak ada. Saya hanya memberikan gambar besarnya. Dan teman-teman sudah terjadi. Banyak kita lihat ya. Organisasi pemerintahan kita boros, boncos. Kenapa? Ya itu yang salah saya juga. Nggak pernah ngajarin. Nah nanti kita minta Pak Kurniawan, Pak Muhammad Kurniawan, teman-teman, bagaimana kita menyiapkan. Sekarang ya gampang begini. Buatlah kita
pilot project di suborganisasi kita. Saya dulu menyiapkan untuk salah satu suborganisasi Kementerian Dalam Negeri berhasil. Nah itu caranya begini caranya. Kita membuat namanya flow of works di sub itu. Di flow of works tadi kita melihat yang namanya mana rutin, mana tidak. Di rutinnya bagaimana, di tidaknya bagaimana. Termasuk bagaimana kita merapikan rapat-rapat. Di kantor kita yang terjadi rapatnya banyak dan lama. Sampai ada joke ini. Kalau rapatnya lama banget itu minumannya diganti dari teh dan kopi menjadi minuman sari rapat gitu ya. Rapatnya cepat selesai begitu ya. Nah kenapa? Itu loh yang dimasalah. Karena kita menganggap rapat itu ya pertemuan dan bicara. Sehingga saya ajari rapat-rapat itu sejak awal dimulai matriks. Yang dibahas apa, pilihan solusinya apa. Jadi di situ tinggal diputuskan aja. Bahkan suatu hari saya pernah mendampingi Pak Wamen ke Seattle. Kita berkunjung ke Amazon. Di Amazon, rapat itu dimulai dengan setiap orang yang punya ide, idenya diketik setengah halaman, idenya ditaruh di atas meja itu, semua orang baca ide itu. Jadi nggak ngomong. Karena semua orang baca ide itu, setelah itu bagaimana dengan ide tadi? Cepat, tak, terus taruh post-it. Jadi rapat yang bertele-tele habis dalam waktu cuma setengah jam, paling lama 1 jam. Betul-betul. Jadi itulah cara bagaimana risk management di dalam proses organisasi. Pertama waktunya dulu, kedua adalah hasilnya, ketiga adalah uangnya. Nah, public policy sangat betul. Public policy kita nggak pernah ngitung risk manajemennya. Duitnya seolah-olah kita cuma ngambil air dari sungai, cuma ambil gitu. Olah-olah duit itu gampang. Sembrono kita. Padahal teman-teman semuanya, kalau kebijakan publik itu boncos, sembrono, boros, itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Coba cari pasalnya. Bahwa kita itu menggunakan sebesar-besarnya sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ingat loh ya, bukan kemakmuran pejabat loh ya, atau kemakmuran yang lain, tapi rakyat. Nah, inilah kata kuncinya. Nah, seringkali belajar public policy itu adalah untuk menciptakan produk. Tidak. Kita menciptakan kebijakan publik apa saja, produknya cuma satu, kesejahteraan rakyat. Gimana sejahtera? Oh Pak, kalau gitu polisi itu kan jadi juk toh. Untuk membuat sejahtera, makanya polisi nanam jagung, tentara nanam padi. Bukan gitu caranya. Polisi itu bisa menciptakan kesejahteraan ketika polisi masukkan, nggak ada maling. Teman-teman semuanya di belakang rumah saya itu rumah petak. Ada beberapa orang kerjanya itu jadi sopir itu loh, Gojek itu loh, Gojek, Grabjack itu. Ini karena ekonominya berat, hilang itu motornya teman-teman. Kalau motornya hilang, teman-teman nggak bisa kerja. Lihat, dia instantly poor. Jadi polisi itu dengan menciptakan keamanan, dia menciptakan namanya dividend security. Kemarin baru motor. Ada lagi di belakang rumah saya juga. Saya suka dia karena dia suka bikin itu loh, tempe mendoan itu. Saya sangat suka tempe mendoan dia. Dan dia juga bikin seblak. Istri saya suka seblak. Teman-teman tahu nggak? Itu kompor gasnya dicuri, kompor dicuri loh teman-teman. Nggak ada modal lagi seperti itu. So, semua kebijakan publik yang kita buat itu untuk yang namanya public welfare. Nah, ini yang menjadikan isu. Jadi bagaimana risiko ketika kita gagal membuat kebijakan publik, risikonya masyarakat tidak jadi sejahtera. Ketika sekarang kita punya ekonomi buruk, teman-teman, itu namanya tukang sayur di belakang rumah saya itu. Dulu bilang, Pak, dulu saya itu 5 juta itu bisa penuh satu gede karpet, separuh 5 juta, separuhnya cuma dan itu udah separuh nggak ada yang beli. Kan berarti turun tuh kan ya. Apa artinya kebijakan publik nggak pernah diperkirakan menciptakan itu. Karena nggak membuat namanya manajemen resiko, dan manajemen resiko di kebijakan publik belum ada ahlinya. Siapa nanti ahlinya? Teman-teman semuanya Anda. Kenapa? Kebijakan risiko di sektor pendidikan beda sama di sektor keuangan, sektor pertanian, beda semuanya. Bahkan di sektor-sektor mikro tingkat RT, RW beda. Ini ruang-ruang kita. Kuliah kita untuk menyemangati teman-teman bahwa Anda itu adalah
para pencipta kebijakan publik. Kita tuh nggak bisa kerja kalau kita nggak bisa bikin negara baik kalau kebijakannya nggak baik. Pak Muhammad Kurniawan, terima kasih, Bapak sangat luar biasa dan saya sangat mendukung teman-teman. Ayo kita jadi ahli manajemen ya. Gimana caranya? Udah bikin sendiri, nggak usah takut salah, salah dikit nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, kemudian ini Mbak Amal ini, Lan ini. Iya teman-teman begini ya, ini umum ya teman-teman ya. Kemarin juga muncul waktu saya mengajar di ke teman-teman Kemdagri, ada juga teman-teman dari aparat daerah. Jadi ini secara struktural, yang namanya pusat daerah lembaganya sama. Jadi lembaga di pusat itu katakan LAN memberikan sebuah instruksi kepada LAN di Banjarmasin untuk menyelenggarakan sesuatu yang itu nggak mungkin, Pemdanya nggak siap. Nah ini saran saya, nomor satu, kita tidak boleh menyalahkan pusat, tapi kita harus menolong pusat. Karena teman-teman di pusat ini kadang-kadang apa ya, dipaksa untuk cepat-cepat membuat kebijakan gitu. Makanya step pertama, terima kebijakannya. Setelah itu teman-teman, Anda membuat namanya, kalau nggak bisa riset, namanya adalah assessment, FGD. Mengumpulkan teman-teman yang relevan di daerah, kemudian dikatakan, ternyata kebijakan ini itu ada 3 cara melaksanakannya. 1, ditunda dulu, disiapkan dulu sananya. Kedua, dipakai sebagian. Ketiga, dikombinasikan. Baru diberi ke pusat. Teman-teman percayalah, kalau kita menjadi bagian orang yang menyelesaikan masalah, percayalah Anda menjadi orang yang sukses dimanapun juga. Saya tidak menyarankan kita untuk marah gitu ya. Sudahlah, kalau kita marah nanti kita cepat tua teman-teman semuanya. Saya bersyukur saya udah kalau manula tapi ya saya tuh kalau manula teman-teman, tapi kalau ngajar dari UI ke apa namanya ke UI di Depok, ke UI di Salemba itu seringkali saya nggak pernah dapat tempat duduk teman-teman karena masih dianggap anak-anak muda gitu ya. Jadi nggak dikasih duduk, ya bersyukur ya karena kita mengurangi kemarahan itu. Kita mentransformasikan kemarahan menjadi produk. Apa produk itu? We help people around them. We help people upstairs. We help people downstairs. Nah, ini yang terkait dengan Mbak Lydia tadi. Mbak Lydia, betul Mbak Lydia. You are right. Itu pengen pimpinan yang jernih gitu ya. Tapi pakai politik terus bagaimana ini? Teman-teman semuanya, Anda mengalami hal yang pasti sama. Berhadapan dengan orang yang gitu-gitu. Maka tadi kan saya ceritakan toh, namanya teorinya Peter. Jadi Profesor Dr. Peter Lawrence. Itu terjadi kenapa? Karena seringkali meritokrasi berjalan dengan ngawur. Contoh, teman-teman, Anda pernah ke bengkel toh? Saya juga ke bengkel. Kalau kita ke bengkel mobil itu, katakanlah kita punya bengkel mobil. Nah, di bengkel mobil itu ada banyak itu teknisi. Kemudian saya pengen pensiun. Saya pengen pensiun dong saya kan jadi pemilik, saya manajer. Jadi saya perlu merekrut manajer. Karena gimana? Saya memilih di antara mereka adalah orang yang paling baik kerjanya, gitu kan? Paling baik kerjanya, kemudian saya jadikan dia sebagai manajer. Kan dia jadi manajer, bengkel saya nggak maju-maju. Kenapa? Karena ternyata orang memperbaiki mobil itu perlu berhari-hari. Gitu kan ya, marah mereka. Kenapa? Karena teknisi ini adalah orang baik. Dia bekerja sampai selesai detail rapi dan membuat orang nggak kembali lagi. Yang terjadi adalah memperbaiki mobil begitu lama. Padahal kalau saya punya mobil, saya nggak perlu selesai. Yang penting saya bisa pakai dulu. Cepat. Sehingga yang naik adalah orang yang bukan kompetensinya. Ini namanya adalah teori inkompetensi. Teman-teman semuanya, hari-hari ini kita bertemu dengan orang-orang dengan kompetensi yang sangat rendah. Kalau toh ada ya terbatas lah gitu. Apa yang kita kerjakan kalau kita menjadi pejabat kelas menengah? Mudah. Kita kasih memo pada pimpinan. Yang jadi masalah gimana kalau kita menjadi pejabat yang itu staff.
Nah, staf kan gitu kan. Staf itu dikit-dikit kita disuruh ini itu. Teman-teman semuanya, marilah kita gunakan cara yang waktu saya masih menjadi staf teman-teman. Staf itu teman-teman, staf itu ya bahkan suruh-suruh lah. Maka saya mencari orang yang hebat. Saya belajar dari mereka, kemudian saya cari gagasan. Kemudian setiap masalah yang ada di kantor, saya carikan solusi pakai otak saya sendiri. Saya konsultasikan sama orang yang kira-kira bisa. Setelah itu solusi itu saya kasih kepada pimpinan saya. Saya bilang, Pak, atau Bu, barangkali nanti ini penting buat pimpinan saya. Saya bombardir itu pimpinan saya dengan ide itu. Teman-teman, satu hari bisa 3 ide. Tapi kalau maunya saya baik, kan nggak bisa marah. Pertama pimpinan saya, loh kamu kok ngasih gini terus? Iya Pak, saya pengen organisasi kita baik. Kebetulan saya punya ide. Kalau salah, jelek, mohon maaf Pak. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman tahu nggak? Masukan saya itu biasanya hanya setengah halaman atau dalam bentuk PowerPoint, sketch, gampang dibaca teman-teman. Yang pertama bodoh-bodoh juga. Tapi ketika ada yang baik, naik ke atas. Dan suatu hari saya mendapatkan sebuah barokah, teman-teman. Sini kita ketemu sama Bapak, Bapak pimpinan kan. Bapak, nah kau punya ide waktu itu, terima. Dipakai sama beliau. Itu Bapak kita itu terus terang nggak kompeten, teman-teman. Gimana? Kamu kok bisa seperti itu, gimana caranya? Pak, maaf Pak, saya nggak begitu pinter loh Pak. Saya juga ya mau tahu juga dong, masa kamu nggak bagi-bagi? Saya bilang, Pak, pertama kali, ini caranya, tapi cara saya loh Pak, cara orang yang masih nggak pinter. Pertama kali Pak, saya mengosongkan pikiran saya buat pikiran saya jernih Pak, dari kontaminasi Pak. Terus saya berpikir bahwa saya harus menolong pimpinan saya, menolong organisasi saya. Kita Dan orang perkara saya menilai dapat nggak dapat bukan masalah bagi saya, tapi organisasi saya harus baik, berhasil di dalam menghebatkan masyarakat. Wah, teman-teman, pimpinan saya terharu. Wah, bukan berarti saya harus naik pangkat cepat, tidak, tetapi perhatian kepada staf selain saya. Kemudian dibuatlah sebuah semacam program ya. Ini juga sampai ketika saya eselon 1. Pada waktu saya eselon 1 di Kementerian Pariwisata, kita membuat sebuah program di mana semua staf itu boleh menyampaikan WA. WA-nya pakai WA saya. Semua staf kirim WA kepada saya. Apa saja. Bagi WA-nya bagus, saya bawa ke Pak Menteri. Dan bagi yang bagus sekali, nanti prestasi Pak Menteri. Tahu nggak teman-teman? Yang namanya Kementerian Kominfo itu punya dua tim konsultan. Satu konsultan internasional, satu konsultan stafnya sendiri. Kita berjibun dengan yang namanya Bank ID. Dan itu kita mengajar sejak eselon 1. Karena Pak Arbiaya orangnya cerdas sih, clear pikirannya. Tapi eselon 1 ke bawah kadang kan agak butek gitu kan ya. Jadi ketika kita menjadi staf nomor 1, mungkin kita namanya istilahnya bukan berkorban lah. Kalau berkorban terlalu berat, kita berlatih membuat namanya analisis kebijakan. Rekomendasi. Tentang apa? Tentang apa-apa yang baik dikerjakan oleh organisasi kita, oleh pimpinan kita. Tapi kalau boleh gunakan bahasa-bahasa yang apa ya, yang nice gitu loh. Karena berdasarnya orang tuh nggak suka dengan bahasa keras. Sehebat-hebatnya pendapatnya Pak Rocky Gerung gitu ya. Dengarkan tuh juga bagi yang mendengarkan yang terkenal ya. Kalau saya kan enggak. Sakit juga gitu loh. Kita perlu belajar mengkomunikasikan dengan cara yang lembut. Teman-teman percaya dengan saya. Saya kira saya menjadi orang yang bersyukur. Bukan hanya beruntung, bersyukur karena sampai hari ini saya itu ada di ring 1 di kementerian. Apapun juga pindah-pindah. Hanya satu hal. Kita punya pikiran menolong siapa yang di situ kita tolong. Dan karena menolong maka kita nggak boleh keluar dengan wording, pikiran yang itu keras, tajam, halus, lembut, kena. Ya ini yang barangkali tips buat kita semua. Oh ini bukan tips yang benar. Baik, tidak. Tapi mudah-mudahan teman-teman punya gagasan dan punya cara sendiri yang membuat teman-teman hebat. Dan jangan khawatir, waktu berpihak kepada kita. Pengalaman saya selama ini
Begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan apa yang teman-teman harapkan, dan jangan lupa menabur kebaikan itu tidak ada ruginya. Kalau menabur kemarahan, aduh ruginya banyak. Kebaikan aja. Santai aja teman-teman. Ditolak, enggak apa-apa. Dia ngebodoh, enggak apa-apa. Jalan aja terus. Karena ketika Anda memberikan kebaikan itu, analisis itu yang dapat manfaat Anda sendiri. Coba, kalau Anda punya bank data 1 tahun itu, katakan 1 hari 1 gagasan. 365 data, itu ada database Anda. Ditanya, tinggal ngomongin. So, yang pandai adalah kita semua teman masing-masing ya. Don't think about other people, it's about us. Teman-teman, saya kira udah jam 1 ya. Teman-teman yang lain mohon izin ya, nanti kita boleh nanti disampaikan pertanyaannya di grup atau di tempat panitia, nanti kita mulai dijawab untuk yang. Jadi sesi depan boleh nanti kita mulai dari tanya jawab dulu, pertanyaan sampaikan kepada teman-teman tim, nanti kita akan coba di acara depan. Oh, ini hilang gambar saya ini, maaf. Baik, kalau gitu acara kuliah kita sudahi. Saya kembali kepada Mbak Vida. Silakan Mbak Vida.